Kenaik oplos. Aduh, Kalau kenyataan kok. Shalom. Salam. Ayo sah, mulai yuk. Pagelaran. Ini udah ada. Solo punya otak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Apa yang terjadi dengan Bang Zuma ini? Gimana Bang? Gimana? Enggak, saya lagi merayakan kemenangan Bang. Saya menang proyek. Alhamdulillah. Dapat batu karang ya. Batu karang. Oke, Bang Remalogo sudah naik. Tunggu ya. Ya. Bang Remas sama naik oplos ya berdua. Satu lagi Oten aja ya Bang Andi. Malam Bang. Bang Remat. Ya, halo. Tadi rungkat Bang. Hah? Tadi rungkat roomnya di sana, jadi diganti di sini. Oh ya. Ya, ya. Tadi saya salah pencet jadi keluar. Oh ya udah. Bang Remas ya, Bang Remas. Kasih judul Apanya aja nih? langsung tuh sama Bang Juma, lanjut. Sehat apanya nih? Sehat lahir batin. Oh, Mau buka tema apa sekarang Bang Remas sama kenaik oplos berdua aja ya? aduh. Saya tadi mau mengejar kawan tadi tuh, aduh, gara-gara terpencet. Nah, membuat bingung aja justru mereka menurut saya sih. Sama-sama gitulah. Bang Remas mau buka tema apa? Bang Andi iniin aja Bang Andi. Ya, saya tadi ngomong mau ngasih judul. Jadi judulnya tadi itu mengenai antara Adam tadi sempat bicara Adam pertama. ya kedua mengenai tadi. Adam sebenarnya tadi ini Adam itu diciptakan atau tidak gitu loh. Ya itu. Jadi terus Kalau siapa dia yang ada- menciptakan Adam? Itu judulnya tuh tadi. Lanjut. Menurut Bang Rema, Adam itu yang diciptakan atau Adam tidak diciptakan? Terus bagaimana penciptanya Adam itu? Silakan Bang. Nanti ditanggapi Bang Juma. Kalau dari sudut pandang Alkitab, Adam itu kan ada dua ya istilahnya, Adam pertama dan Adam kedua. Tadi teman saya tadi itu gak baca ayat selanjutnya ketika diskusi tentang Adam. Jadi sempat karena saya salah petek kan jadi keluar. Waduh. Kalau kita bicara Adam pertama ya, berarti yang pertama nih kita diskusikan. Yang pasti gini ya, kalau menurut sudut pandang Alkitab itu Adam ini yang dimaksud pribadinya ataukah tubuhnya? Nah, karena jangan sampai salah nih, karena sama seperti sudut pandang Alkitab ya, sama seperti saya nih. Saya manusia betul. Kalau dibilang saya nggak manusia, juga betul. Karena apa? Karena memang saya ini bukan hanya manusia, ada juga pribadi yang kekal lah, istilah kami itu roh ya. Saya ini sebenarnya roh yang memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan yang tinggal di dalam tubuh. Nah, ketika kita bicara Adam pertama, sudah pasti dia adalah patronnya saya gitu, bahwa saya seperti dia. Hanya perbedaannya, Adam pertama itu murni inisiatifnya pencipta. Inisiatif, tidak ada campur tangan manusia lain, pasti. Beda kalau saya kan, saya ada campur tangan kedua orang tua saya, ada keinginan dari mereka. Nah, itu seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, tidak salah itu 13. Lahir dari bukan keinginan manusia, tapi keinginan Allah. Beda kalau si Adam pertama, sama seperti Adam kedua. Mereka hadir ke dunia ini murni karena inisiatifnya Allah sendiri. Tidak ada campur tangan ciptaan yang lainnya lah. Contoh saya baca dunia Yohanes
Contoh dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 13 mulai 12 lah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini kan gambaran tentang Yesus. Nah, ada pertama ya sama, murni. Artinya nggak ada unsur seks di sana. Jadi kalau kita lihat kejadian itu bagaimana Allah menciptakan manusia pertama, lebih tepat manusia pertama lah saya bilang ya. Sebenarnya manusia pertama itu nggak diciptakan. Yang diciptakan itu ya casingnya, tubuhnya. Kalau pribadi itu sudah ada dalam diri pencipta itu sendiri, makanya dihembuskan gitu loh. Kalau Alkitab mencatatkan dihembuskan dalam kejadian itu, penciptaan itu. Dikatakan bagaimana Adam pertama itu diciptakan di dalam kejadian, saya baca dulu ya, kejadian 2 ayat 7 ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau Adam diciptakan, yang mana maksud Adam yang mana maksudnya? Kalau tubuhnya ya. Nah, kata diciptakan pun sebenarnya agak sulit saya bilang. Kenapa? Tubuhnya pun enggak. Kalau istilah diciptakan ini kan kadang-kadang masih belum kabur ya. Yang pasti tubuh Adam itu diciptakan dari benda yang sudah ada menjadi bentuk yang berbeda. Itulah tubuhnya ya. Tapi kalau pribadi dia itu, dianya secara pribadi itu ya datangnya langsung dari sumber, masuk gitu, dihembuskan. Gitulah. Nah, itu kira-kira bro. Halo? Oke, ya, baik. Oke. Ya, jadi memang ada perbedaan daya tangkap jika manusia itu mendidik dirinya untuk memiliki satu kepercayaan yang tidak berpola kepada akal, tapi hanya bermuara kepada aspek percaya atau iman dalam bahasa kita. Padahal kalau kita lihat Adam ini adalah manusia pertama, dan Adam juga itu adalah ciptaan sebagaimana turunannya kemudian. Jadi kalau Adam itu ciptaan, maka seluruh yang berasal dari Adam itu pasti adalah ciptaan, apapun keadaannya. Karena Tuhan sudah menerangkan seperti itu, beranak cuculah, baiklah aku akan menjadikan manusia serupa dengan gambar kami. Maka manusia itu dicipta serupa dengan settingan Tuhan. Dan kemudian Adam ini memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lain, yaitu tahu baik dan buruk yang dalam cakupan pengetahuan disebut ilmu. Sedangkan di dalam Al-Quran juga narasi yang dibangun jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi segala sesuatu yang dijadikan kemudian itu adalah hal baru. Dan Tuhan itu bukan hal baru. Pencipta alam semesta itu terbebas dari unsur baru. Segala sesuatu di luar Tuhan yang baru itu ciptaan. Seperti apapun keadaannya. Yang menjadikan dia adalah unsur pencipta itu karena iman, kepercayaan, pisti
dalam bahasa Yunani. Nah, sedangkan kalau di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqa. Jadi ciptaan. Adam ciptaan, Isa ciptaan. Kenapa Isa diciptakan? Ya karena dia bukan Tuhan. Dia ciptaan. Dia unsur makhluk. Adapun unsur keilahian yang ada pada dirinya adalah sama seperti makhluk lain. Unsur keilahiannya karena berasal dari sang sumber. Tapi bukan dia sang sumber itu sendiri. Nah, makanya tadi saudara kita mencoba mengambil Yohanes 1:13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Itu bukan cuma Adam dan Yesus. Itu termasuk Ismail, termasuk Yishak, dan juga termasuk Yohanes, anak Zakaria atau Elizabeth. Artinya bahwasanya Yesus ini mau didudukkan di mana kira-kira? Supaya dia bisa kita include-kan dengan hakikat Tuhan. Itu nggak bisa. Kita mau larikan kemana? Satu metode kemudian yang bisa kita fungsikan untuk itu, yang bisa kita gunakan untuk itu, maksud saya hanyalah memberhentikan akal untuk menelaah keberadaan Yesus, lalu mensuplai dalam hati dan pikiran bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau bagian dari Tuhan yang berupa logos yang melekat pada Tuhan, yaitu disebut firman dalam bahasa orang Indonesia, yang menjadi manusia. Tapi hal itu kemudian akan melahirkan sebuah keadaan yang percaya itu pasti orang yang tidak memiliki kesinkronan antara akal dan kepercayaannya. Kenapa? Karena yang dipercayai ini tidak masuk akal, baik menurut akal orang lain maupun akalnya sendiri. Nah, inilah kedudukan yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat Kristen, bahwasanya di Islam Nabi Adam itu adalah ciptaan, dan turunannya, anak-anaknya, makhluk setelahnya yang berasal dari tulang sulbi beliau, itu semuanya adalah ciptaan Tuhan. Meskipun ciptaan ini dalam keadaannya berbeda dengan Adam, proses adanya. Adam langsung tanpa ayah, tanpa ibu. Hawa tanpa ibu. Yesus atau Isa tanpa ayah. Tapi semua mereka ini adalah ciptaan. Cuma cara dan metode pengadaannya kemudian itu tidak sama dengan manusia yang lain. Demikian. Ya, kalau saya menilai sih memang sebagian ya apa yang disampaikan Bro Juma itu benar, tapi nggak semua. Karena di dalam pandangan Alkitab yang dijelaskan bahwa anak atau nanti jadi bakal bernama Yesus sebelum langit dan bumi diciptakan, dia sudah ada bersama dengan Bapa lah istilah kami Alkitab. Karena pernyataan itu keluar dari mulut Yesus sendiri sih. Saya hanya mengulangi. Jadi bukan asumsi, tapi perkataan Yesus. Hanya konteks penciptaan itu. Nah, ini agak apa ya? Gimana saya bilang? Agak sulit ya. Bisa dinarasikan karena ini yang kita bahas sesuatu yang memang jauh melampaui akal sehat manusia. Tetapi saya bercoba menjelaskan. Jadi ketika Yesus dikatakan ciptaan, menurut saya yang saya pahami dan saya dapat dari pernyataan dari Alkitab, Yesus itu memang sudah ada di dalam diri Bapa itu, tapi dia belum terpisah. Artinya inilah kemahakuasaan Bapa itu sendiri. Nah, di dalam sesuatu yang keluar dari Bapa itu tidak ada yang disebut ciptaan. Tapi memang di satu sisi
belum pernah satu ketika ya kakap, tapi yang ini bicara di kekakalan yang mungkin tidak sampai nalar kita bisa menembus itu. Kemungkinan besar karena anak ini bersumber dari bapak. Pernah suatu ketika dia memang pasti nggak ada gitu loh, nggak ada dia. Lalu dia dimunculkan, istilah saya dimunculkan, adalah saya bilang, diadakan gitu. Tapi bukan seperti bapak ini, bukan seperti mengadakan ciptaan lainnya seperti langit dan bumi yang dia berfirman, jadilah terang, jadi binatang, biarlah di dalam air berkirapan segala ikan, jadi. Istilahnya dia bukan berfirman lewat terciptanya dari luar dirinya gitu loh, tapi sudah ada di dalam diri bapak itu, sumbernya itu loh. Seperti apa ya, saya bisa tangkap sebenarnya istilah saya itu seperti tadi saya jelaskan, seperti sel gitu, sel. Ketika sel itu bisa dibentuk menjadi suatu pribadi yang baru, nah itu disebut cloning tadi itu, clone. Dia menjadi pribadi yang baru dan terpisah dari sumbernya, tapi tapi punya sumber gitu loh. Saya ingat dulu saya baca penelitian tentang domba, cloning domba, Dolly. Saya ingat Dolly. Bagaimana ini menjadi sebuah penemuan yang luar biasa, tapi dilarang. Mungkin dilarang bagi yang lain. Saya nggak tahu, penemunya mungkin pasti tetap mengembangkan di luar sana, tersembunyi ya. Kenapa? Saya baca bagaimana terjadinya domba Dolly ini. Dia bukan hasil hubungan, bukan sperma atau seksnya segala macam, tapi memang diambil dari sel domba Dolly itu, domba inangnya ya. Lalu dengan teknologi yang ada, ini masih manusia loh, teknologi yang ada, terciptalah domba yang baru. Nah, disebutlah domba Dolly, cloning pertama. Itulah yang disampaikan, dikeluarkan, informasikan. Saya kira nggak tahu, mungkin sebelum itu sudah ada, tapi mereka lah yang tahu kan. Itulah data yang kita dapat. Jadi jika manusia sendiri bisa membuat makhluk yang baru tanpa harus membuat mereka melakukan secara normal, saya bilang, bagaimana dengan dia yang maha kuasa itu? Nah, justru kelebihan manusia yang bisa menjadikan cloning gini, ini membuktikan penciptanya itu luar biasa. Contoh sini seperti Adam tadi. Adam itu diciptakan tanda kutip ya, karena kehidupan kekal itu nggak diciptakan, karena dia memang di dalam diri Allah itu ya itu kekekalan gitu. Itu yang diberikan, dihembuskan ke dalam tanah yang dibentuk seperti patung, kita anggaplah patung. Lalu dihembuskan napas kehidupan, ruah. Jadi hiduplah patung itu. Nah, disebut sebagai Adamah atau si Adam. Nah, jika Allah yang Maha Kuasa bisa jika manusia yang diciptakan bisa melakukan seperti tanda kutip yang diciptakan Allah, gimana dengan kita? Nah, Alkitab mencatat juga bagaimana terciptanya si Hawa. Jelas dikatakan dari sudut pandang Alkitab bagaimana si Hawa itu diciptakan, hanya diambil dari tulang rusuk. Nah, cloning pertama menurut saya ini sudah dilakukan oleh Tuhan itu sendiri dengan mengambil, padahal dia sudah mengatakan setelah ada si Adam baru beranak cucu. Berarti beranak cucu itu udah beda lagi konsepnya. Jadi manusia itu sudah diberikan kemampuan untuk mengklon dirinya, tapi dengan cara yang seperti yang Tuhan kasih gitu loh. Seperti seks, dalam kita sel telur sama mani itu digabungkan jadi makhluk yang baru. Nah, manusia saja punya kemampuan karena diberi oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kalau Yesus dikatakan ciptaan yang mananya? Kalau Yohanes 3 ayat 16, nah dalam narasi banyak dalam Alkitab jelaskan Yesus itu dari sorga. Yang mananya dari sorga? Pribadinya. Lalu pribadi itu turun memasuki tubuh yang ada di dalam
rahim Maria. Jadi kalau istri saya bilang itu tadi itu di restart dia gitu. Pribadi ini paham, punya pengertian, pengetahuan, kemampuan, tapi dibuat nol, di restart. Masuk ke dalam tubuh, satu tubuh yang disebut itulah manusia tadi, mengenakan itu dia. Lalu makanya di dalam Lukas dikatakan dia bertambah hikmatnya, pengetahuannya. Jadi sama, menjadi sama seperti kita. Sama dalam segala hal. Dalam Ibrani dikatakan menjadi sama dalam segala hal. Seperti maksudnya sama dalam sebagai hal manusia. Yang bisa lapar, bisa haus, bahkan bisa jatuh dalam dosa. Nah perbedaannya kan hanya kalau Alkitab mencatat dia dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun seluruh kehidupannya dan Yesus mau, makanya dia tidak jatuh. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena Roh Kudus mau, dia dipimpin Roh Kudus, jadi nggak jatuh dalam dosa. Nah, jadi kalau si Yesus bilang sebagai ciptaan, ini perlu dianalisa lagi, dibedah lagi ciptaan itu apa sih? Karena kalau kita lihat bagaimana kadang-kadang kita lihat di laut tiba-tiba muncul gunung. Ternyata itu tercipta oleh karena ada gunung di bawah meletus, lalu terbentuk sebuah pulau. Maksud saya pulau. Terciptanya sebuah pulau. Nah, terciptanya itu kan dari mana? Oh, ternyata ada prosesnya. Nah, tetapi Yesus beda. Pribadinya itu memang sudah ada dalam diri Allah. Makanya Yesus berkata, aku telah ada di dalam hadiratmu, kemuliaanmu yang kau berikan kepadaku sebelum dunia diciptakan. Dunia itu kan kosmos. Dalam bahasa kosmos itu alam semesta. Jadi sebelum alam semesta diciptakan ya memang Yesus sudah ada dalam diri Bapa. Nah, itulah yang sudut pandang Alkitab. Jadi kalau dibilang seperti tadi teman saya itu penciptaan yang menciptakan langit dan bumi itu Yesus. Iya. Bapa pencipta. Iya. Roh Kudus. Iya. Mereka tim. Loh kenapa tim ya? Maunya begitu Bapa mau bilang apa? Masa kita ajari dia? Walaupun dia Oke bang, gantian bang, biar nggak panjang bang. Iya, gitu-gitu aja bro. Oke, silakan Bang Jemaah. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu tadi ya, kebenaran absolut hanya dimiliki oleh akal yang tidak bertentangan dengan iman. Segala sesuatu di alam semesta ini, baik yang nampak di langit maupun di bumi, ataupun yang tak nampak oleh kita, semuanya itu berasal dan keluar dari Tuhan. Itu dulu. Jadi kalau dikatakan Yesus berasal dari Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Atau sesuatu yang punya nilai dan harkat selayaknya Tuhan. Maka itu saya katakan tadi, konsep yang mohon maaf yang keliru. Karena pada dasarnya di luar Tuhan itu ketiadaan. Yang ada itu hanya Tuhan. Yang ada itu hanya Allah. Yang lain itu hanya bias dari yang ada. Makanya Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Alam semesta beserta isinya itu adalah satu ketiadaan yang berasal dari hakikat yang ada. Itulah pencipta, dan di luar pencipta semuanya itu adalah ciptaan. Lalu bagaimana unsur ciptaan ini ada? Itu diawali oleh instruksi, adanya perintah, kalimah, jadi, kehendak, ide, gagasan, kemauan Tuhan. Maka pada endingnya kemudian di Islam orang yang beriman itu harus wajib mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu kepunyaan Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Bahkan lebih jauh kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi seirama dengan Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di luar Allah, di luar Tuhan, ketika ingin diadakan, Allah tinggal menginstruksikan. Instruksi Allah inilah yang disebut kalam atau kalimah atau firman. Jadi semua yang di luar Allah, yang keluar dari Allah, itu berasal dari Allah.
Dan semua yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Itu bukan Tuhan. Yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Tetapi makhluk yang berasal dari keadaan adanya Tuhan. Adanya sesuatu ini, alam semesta, kita semuanya. Karena yang mengadakan kita itu adalah hakikat yang ada. Adalah satu kemustahilan kita ada dicipta oleh sesuatu yang tidak ada. Bagaimana mungkin mau menciptakan sementara dirinya sendiri tidak ada? Karena yang mencipta ini ada, maka semua aspek diadakan kemudian dengan berbagai metode-metode sekehendak Allah. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berarti firman itu adalah perkataan kehendak. Lisan. Sama seperti seorang pemimpin. Ucapan seorang pemimpin yang punya kuasa, yang punya pemerintahan, apapun yang terlontar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang terlontar dari mulutnya itu terlaksana. Nah, itulah kedudukan. Kalau seorang pemimpin aja mampu menggalakkan itu, bagaimana sang pencipta alam semesta? Maria hamil Maria harus tunduk pada perintah. Yesus, kamu harus tunduk pada perintahku. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tunduk dia. Gak bisa dia melakukan apa-apa karena dia makhluk, dia ciptaan. Sesuatu yang ditiadakan, yang ada dan diadakan. Yesus tidak diberi kehidupan, mati dia. Mati. Kalau Yesus kemudian keberadaannya di muka bumi tanpa mulut, cacat dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena sifat yang melekat pada Yesus makhluk. Itu sifat makhluk yang penuh dengan kelemahan. Makanya kalau berbicara mengenai ketuhanan, tak ada unsur yang bisa dinisbahkan, yang disetarakan, dipersekutukan kemudian dengan Tuhan itu sendiri. Nggak ada. Kecuali makhluk yang tunduk pada perintah. Malaikat, iblis, manusia, tubuhan, udara, api, tanah. Itu semua tunduk pada perintah. Tapi tidak ada di antara tataran makhluk ini yang kemudian bisa dinobatkan bahwa dia adalah bagian dari pribadi Tuhan itu sendiri. Itu nonsen. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pengakuan Yesaya tadi. Ketika kemudian firman keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan kembali. Apa yang ku kehendaki itu yang terjadi. Di dalam Matius 4 nomor 4, Yesus pun mengaminkan ucapan Tuhan di dalam Yesaya 55 nomor 11. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan? Kehendak. Maka dari kehendak itulah kemudian manusia itu hidup. Wanita hamil, lahir anaknya, hiduplah dia. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, kita ini dari mana? Tangan kita ini dari mana? Kaki kita dari mana? Mata kita ini dari mana? Dari emak? Dari bapak? Dia yang bikin? Dia yang punya? Enggak. Semua unsur yang ada pada diri kita itu berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Jadi kalau yang berasal dari Tuhan, yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan, berarti apakah kita Tuhan? Tidak. Atau kita ingin mengatakan, oh kita bukan dari Tuhan, kita bukan keluar dari Tuhan, lalu kita dari mana kalau tidak keluar dari Tuhan? Dari mana kita ini? Sementara kita ini adalah makhluknya, kita adalah ciptaannya. Segala sesuatu di atas muka bumi ini, semuanya keluar dari Tuhan. Tak ada yang keluar dengan sendirinya. Dari Tuhan. Namun, bahasa agamanya kemudian ciptaan. Ciptaan ini berbagai macam metodenya. Makanya ketika Yesus dikatakan, oh dia adalah pribadi yang kedua, atau pribadi yang sedikit agak rendah daripada Bapa itu sendiri. Ya itu gimana ceritanya? Tuhan menjadi atau membagi diri atau gimana? Ketika kemudian ada Tuhan membagi diri, itu bukan Tuhan lagi. Berarti di sana tidak ada kesempurnaan. Di sana malah cacat. Dari cacat inilah kemudian disatukan baru dikatakan mendekati kesempurnaan. Dan itu mustahil disifati oleh pencipta. Makanya di dalam kitabnya saudara kita Kristen, Yesus sendiri dengan mulutnya mengaku, dia sendiri yang menyebutkan, aku manusia, aku manusia, aku manusia. Puluhan kali dia sebutkan. Misalnya dalam Lukas misalnya 27 kali.
Kemudian dalam Matius 30 kali dan banyak lagi uraian, Yesus sendiri mengaku dia anak manusia, anak manusia, anak manusia. Jadi tidak layak kemudian dia disandingkan dengan pencipta alam semesta ini yang begitu perkasa, kuasa dan tak ada bandingannya. Makanya dikatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Ahad itu tidak bisa berbagi. Kalau berbagi dia bukan ahad. Berbagi dia menjadi 3. Kalau dia sudah menjadi 2, menjadi 3, menjadi banyak, itu bukan ahad. Sama seperti di Al-Quran, Qul katakan kepada manusia bahwa Tuhan itu esa. Kalau dia esa, nggak boleh berbagi. Oh ini tahun sekian menjadi ini, tahun sekian, oh nggak bisa. Itu bukan ahad namanya. Saya kira begitu. Iya, silakan. Oke, ini semakin menarik. Seperti Bisa yang saya tambah saya sedikit? katakan, ya. Sebentar bisa saya jelasin ya. Ya nanti gantian sama Bang Kenek ya, Bang Kenek nanti habis Bang Rema baru Bang Kenek ya, ke Bang Eso juga nggak apa-apa. Lanjut. Oke, makasih ya. Jadi narasi tadi Bro Juma seperti biasa saya bilang sebagian benar, sebagian ya perlu dijelaskan kembali gini. Nah ketika Bang Juma bilang tadi itu Tuhan melahirkan Tuhan ya. Nah memang kalau dipandang dari sudut kitab suci di luar Alkitab memang itu nggak mungkin ya. Karena Allah itu maha kuasa. Dia maha kuasa nih. Bisa gak Allah menciptakan Allah? Kalau dia nggak bisa, dia nggak maha kuasa. Pertama itu. Tapi ketika dia menciptakan Allah yang lain, saya ikuti narasi dulu. Ketika dia menciptakan Allah yang lain, untuk apa? Kira-kira gitu. Tapi justru dia Allah maha kuasa. Dia sanggup. Dia ciptakan Tuhan yang baru, bisa kalau dia mau. Namun, kalau kita beranjak dari betul-betul teks originalnya, memang di dalam Injil Yesus itu, Kurios itu bukan Tuhan yang diartikan seperti kita pada umumnya. Ya semua udah pada tahu ya. Kurios itu Tuan. Dan itu gak bisa dipungkiri. Gak bisa. Karena memang kalimat itu artinya itu gitu loh. Gak bisa diterjemahkan pakai H. Itu menjadi, ini mengaburkan jadinya. Tetapi istilah Tuhan pun dilekatkan kepada Yesus. Tidak mengurangi arti tentang otoritas gitulah. Karena makna kalimat Tuhan dan Tuhan sebenarnya memiliki arti yang sama. Artinya itu tempat di mana seorang hamba harus taat. Jika seorang dibilang Tuhan, maka orang yang menganggap dia Tuhan harus taat. Berarti dia sedang menempatkan dirinya sebagai hamba. Contoh ini, sahabat-sahabat Muslim ya, Anda kan pasti mengakui bahwa Anda ini hambanya Allah. Kalau saudara mengakui saudara itu hambanya Allah, otomatis saudara sedang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Karena antonim itu nggak boleh dihilangkan. Kalau ada kiri, ada kanan, ada belakang, ada depan, ada atas, ada bawah. Kalau ada hamba, berarti ada Tuhan. Kalau kita menerjemahkan kita ini sebagai hamba, berarti hamba siapa? Kalau bilang, ya kami ini hambamu ya Allah, berarti Allah itu Tuhan. Dan nggak bisa dikatakan Tuhan, karena memang itulah antonimnya itu. Jadi, tetapi salahkah? Enggak. Memang Allah itu Tuhan bagi teman-teman Muslim. Artinya Tuhan kan tempat di mana harus taat. Nah, ketika seorang dibilang Tuhan, berarti kau harus taat. Karena pada zaman dulu, seorang hamba itu hanya taat kepada tuannya. Siapa tuannya? Situlah dia taat. Dia nggak ada punya hak. Dia hanya punya kewajiban taat. Nah, kalau kami menganggap Yesus sebagai Tuhan, bagi saya nggak ngaruh. Mau dia Tuhan atau Tuhan, karena Yesus sendiri pun tidak menyangkal, nggak tertarik dengan gelar-gelar Tuhan itu kan. Tuhan lah. Karena dia menginginkan ketaatan. Jadi Bro Juma tadi mengutip ayat-ayat dalam Perjanjian Lama, berarti Bro Juma mempercayainya. Kalau percaya berarti harus keseluruhannya. Demikian di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, berarti percaya, syukur. Nah, tadi dikatakan bahwa
saya dulu nih masih aktif nih, saya selalu ingatkan teman-teman siapapun, baik dari teman sahabat saudara-saudara saya Kristen, baik juga saudara saya Muslim, kalau mengenal Yesus itu harus progresif. Progresif artinya berurut dan benar. Siapa anak sebelum inkarnasi, siapa si anak ketika inkarnasi, siapa si anak setelah dia inkarnasi. Nah, itu sangat penting karena ketika kita mengenal dia dengan benar, pasti kita pemahamannya pasti benar lah. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, dia hanya memang mentaati Bapaknya. Kalau dia dibilang ciptaan, nah kita kan dari mana? Oke, anggap dia ciptaan. Nah, saya ikuti narasinya dulu. Yesus ciptaan, oke, dia ciptaan. Tapi ingat, Alkitab secara khusus dalam Matius 28 ayat yang ke-18 itu jelas dikatakan siapa Yesus pada akhirnya. Nih, tadi kan saya bilang mengenal Yesus itu progresif, berurut dan benar. Ketika dia di bumi, dia seorang hamba, artinya manusia sama seperti kita. Dia hanya taat kepada Bapaknya. Ya, kalau teman-teman Muslim mengartikan Bapaknya itu sebagai Allah, oke, saya ikuti. Dia taat hanya kepada Allah. Sorry ya kalau agak salah pengucapannya. Oke, kita ikuti. Tetapi setelah dia mentaati perintah Tuhan sampai ending, sampai selesai, nah kita lihat apa selanjutnya yang terjadi kepada Yesus. Nah, Matius 28 mencatat apa perkataan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, pertanyaannya, kalau dia sedang diberikan kuasa, siapa? Yesus yang ngomong loh, bukan saya yang mengulangi apa perkataan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, berarti tidak ada kuasa yang lain yang terlewatkan, semuanya. Di mana? Sorga dan bumi. Nah, pertanyaannya, kita mau kemana semua ini? Semua kita punya iman mau ke sorga. Nah, kalau kita mau ke sorga harus permisi dong sama yang punya. Yang berkuasa di sana siapa? Karena otoritas sudah diberikan semuanya kepada dia oleh Bapa. Karena apa diberikan? Karena dia taat. Nah, taatnya sampai sempurna. Sempurna itu ya di atas kayu salib sampai dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Finish. Jadi gini, kalau kita mengatakan dia manusia, oke, saya ikuti. Hamba, oke. Tetapi ingat, otoritasnya. Nah, kalau kita sekali lagi kalau mau di sorga, tidak bisa tanpa izin Yesus. Nah, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Jadi ini Bapa itu sumber. Jadi bukan ke sorga ya. Ingat, Yesus tidak mengatakan tidak seorang pun sampai ke sorga. Sorga dan Bapa itu dua hal yang berbeda. Sorga ciptaan, Bapa pencipta. Itu gak boleh. Nah, ini sering kabur daripada saudara-saudara kayak Kristen. Mereka menerjemahkan itu sorga. Beda, Bapa dan sorga itu jelas beda dong, pencipta sama yang diciptakan. Nah, masalahnya sekarang kan sorga itu Yesus sekarang yang punya kontrol, yang berkuasa di sana. Nah, kalau mau ke sana tidak bisa tanpa izin dia. Dan apa kata Tuhan selanjutnya di dalam Matius 28 tadi? Ajarlah mereka melakukan apa yang ku perintahkan. Jelas. Ku perintahkan. Bukan yang ku lakukan, tapi yang ku perintahkan. Beda ya. Yang dilakukan Yesus tidak mungkin bisa kami kerjakan. Contoh puasa 40 hari. Apalagi banyak hal. Melakukan mujizat yang luar nalar manusia menurut Injil. Gak bisa. Tetapi kalau Yesusnya jelas dikatakan, tidak seorang pun, tidak siapapun, mau pendeta, mau siapapun, kalau tidak datang kepada Bapa, itu sumber. Nah, sumber itu telah memberikan otoritas kepada Yesus untuk sorga. Makanya Yesus tidak berkuasa di neraka. Karena apa? Karena nggak perlu. Karena di neraka itu tempat bagi sudut pandang Kristen ya, Injil. Neraka itu tempat kekal untuk manusia akan disiksa. Dia hanya berkuasa di bumi dan di sorga. Kenapa? Hanya di bumi lah manusia disebut bisa hidup, dan di sorga lah hidup untuk selamanya.
Jadi nggak ada lagi sebenarnya, mau dia hamba, mau dia manusia, mau dia siapapun, mau alien kah dibilang, ya alien pun bisa jadi, karena alien artinya kan makhluk yang bukan dari bumi. Nah, karena memang Yesus bukan dari bumi, tidak ada pengaruh. Karena yang paling penting adalah otoritasnya. Untuk apa dikatakan sebuah singa kalau giginya sudah nggak ada, kukunya nggak ada? Lebih bagus kalau kita mengatakan anjing tua daripada singa yang mati, nggak ada punya kuasa lagi. Nah, seperti itu kira-kira, Bu. Baik. Jadi sedikit saya ingin menerangkan ya. Sebelum terlalu jauh kemudian masuk ke dogmatis sesuai dengan asupan materi ya yang kita dengarkan dari saudara kita, Bang siapa namanya? Bahwa apa yang disampaikan ini adalah dogmatis yang tidak berpangkal kepada akal. Sedangkan ketika berbicara mengenai kebenaran, maka tolak ukurnya itu harus akal, bukan dogma. Kalau dogma itu ya tai sapi didogmakan kepada orang yang tidak menggunakan akal bahwa itu adalah dodol Garut, ya itu pun akan diyakini itu adalah dodol Garut meskipun akal mengatakan itu adalah kotoran sapi. Nah, itulah bahayanya kalau hanya membesar-besarkan dogma dan membuat akal itu hanyut, terlantar, tertinggal. Ya. Di sini saya ingin menerangkan begini. Pembeda kita dengan manusia, dengan makhluk lain itu hanya ada pada akal. Karena tanpa akal, meskipun ada tangan, maka tangan tidak akan berfungsi selayaknya fungsi tangan manusia. Manusia secara jasad kemudian normal, tapi akalnya mati. Kenormalan jasadnya itu pun tak ada gunanya, tak ada ubahnya seperti hewan. Begitu juga kemudian ketika kita berbicara mengenai keyakinan tanpa dasar akal, maka hanya akan menjadi satu susunan-susunan kalimat yang mengenakkan di kuping tapi tertolak oleh logika sehat. Jadi kita dudukkan akal ini dulu sebagai alat untuk berpikir, untuk berfilsafat. Artinya kita diajak untuk menakar sesuatu sampai ke akar-akarnya, sehingga muncul pada poin buah dari akal itu sendiri adalah hasil pikiran yang bertujuan mencari kebenaran. Maka sebagai orang beragama, insan yang beragama, Islam ataupun Kristen, sejatinya aktivitas akal itu kita sadari sebagai sesuatu daya yang Tuhan kita berikan, sesuatu yang luar biasa, yang menjadi kemudian unsur pencari kebenaran, yang mana objek pemikiran yang tak akan pernah habis. Jadi jangan dihabiskan. Dengan kata lain, jangan dikebiri akal itu. Ketika kita mendengarkan kemudian materi-materi, ketika dikatakan Bang Suma mengutip PL, mengutip PB, berarti mengakui itu benar. Benar secara akal. Data yang saya itu benar secara akal. Memang betul. Sebagaimana saya membaca surat kabar, buku filsafat, buku matematika, saya mengatakan itu betul, tapi tidak masuk dalam zona kalamullah, firman Allah. Kenapa? Karena hanya merupakan catatan-catatan orang yang tidak dikenal. Tapi dijadikan sebagai referensi keilmuan untuk menyegarkan kemudian akal sebagai mesin penggerak, mengetahui sesuatu, sah-sah saja. Maka ketika saya mengutip PL, mengutip perjanjian lama, saya mengakui itu betul. Karena ada aktivitas logika di sana yang membenarkan itu. Seperti halnya ketika saya mengutip atau membaca surat kabar, dan saya membenarkan itu. Artinya akal saya seirama dengan ketukan bacaan yang ada di surat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mendudukkan akal, lalu kemudian kita
diperhadapkan dengan situasi keberagamaan, kita mengantarkan kita membaca buku yang kita anggap suci. Semisal yang dibacakan oleh saudara kita tadi, yang diberikan yang disampaikan kepadaku diberikan kuasa baik di surga maupun di lain. Ini sebenarnya kalau akal yang menelaah, Yesus ini mau dibawa kemana? Dia mau dijadikan apa gitu loh? Dia manusia, mata nggak boleh dibohongi itu, kuping nggak boleh kita tipu, hati juga nggak boleh, apalagi akal. Akal, jangan dikira akal itu tidak bisa dikebiri kemudian bagi orang yang memiliki keinginan untuk menapaki kehidupan dengan akal yang begitu indah. Maka ketika Yesus didomi dalam bahasa Yunani, diberikan objek yang menerima dari objek yang lain, maka gugurlah unsur ketuhanan yang ada pada diri Yesus. Apapun ceritanya, faktanya ketika Yesus di dunia diberikan segala kuasa di dunia, orang di Indonesia bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Yesus sedang tidur di sana di Yerusalem, dia digantung di mana? Di Golgota. Dunia lain masih bergerak tanpa ada kuasa dari Yesus. Jadi itu hanya obat kuping bagi penikmat dogma. Itu nggak bisa masuk ke ranah akal, terpental dia, nggak cocok. Lalu kemudian, akulah jalan, akulah kebenaran. Ya jelas dong, pencipta alam semesta yang absolut kebenarannya, mutlak tak teragukan, kemudian wajib hukumnya mengutus utusan. Kenapa? Karena Tuhan itu dimensi yang berbeda dengan makhluk, gak bisa dicampur adukkan kemudian. Karena Tuhan itu mutlak, tidak terbatas. Tuhan itu tanpa syarat, tanpa diragukan. Itu Tuhan. Maka kalau dikatakan dia diberi akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, maka akal akan menyisir selingkaran apa yang menjadi cakupan ucapan Yesus tersebut. Apa yang mendasarinya, apa asbabulnya, apa sebabnya dia mengatakan itu, dan kepada siapa dia mengatakan itu, apa respon dari orang-orang yang mendengarkan itu, seperti apa keadaan TKP pada saat itu, sehingga dia sebagai manusia ciptaan mengatakan itu. Sehingga ucapan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Oh, ternyata karena Yesus ditolak oleh orang-orang yang mengaku sebagai penyembah Bapa. Aku tidak percaya kamu. Lu siapa lu? Saya ini penyembah Bapa. Kami keturunan Abraham. Kamu siapa? Bapak juga nggak jelas kok kau itu. Kau itu anak zina. Kau siapa? Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah ini dia. Kalau diolah dengan akal sehat, karena kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi pemimpin nih, baik dalam Kejadian 1 maupun dalam Al-Quran, maka pola yang kita pakai itu akal untuk menakar, supaya kita tidak direndahkan atau dipersama-samakan dengan hewan. Maka akal ini harus menjadi senjata. Maka apa yang terjadi kemudian? Ketika dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, ternyata Yesus ini ditolak oleh kaumnya. Sehingga Yesus mengatakan, hei kalian, meskipun kalian menjalankan Taurat, meskipun kalian bersabat, meskipun kalian melakukan kurban dan seterusnya, kalau tidak melalui aku, kamu nggak bisa sampai kepada Bapa. Nah, itu maksudnya. Tapi muncul kemudian orang-orang di luar lingkaran pengajaran Yesus memaknai ini sekali lagi dengan dogma. Mohon maaf, kalau dogma artinya menghentikan akal untuk bekerja. Yang dikedepankan adalah dogma. Dogma tidak boleh tersentuh, sedikit pun tidak boleh. Itu ya itu, ini ya ini, nggak boleh diganggu gugat. Nah, tapi saya menghargai itu karena kebetulan kan saudara berbeda keyakinan dengan saya, silakan dengan pola yang Anda percayai, saya dengan iman saya. Silakan. Kita hanya berdiskusi, memberikan edukasi. Ya. Saya tetap kita menghargai semua perbedaan, penolakan dan sebagainya ya. Nah, saya dari awal mungkin Bro Juma tidak memahami atau tidak mendengar bahwa mengenal Yesus itu harus progresif. Jika Yesus ketika di bumi ditolak, no problem.
Karena nanti akan ada masanya penolakan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, kita kembali poin pertama tadi, Bro Zuma mengatakan tentang akal. Segala sesuatu yang tidak masuk akal hari ini, one day pasti masuk akal. Kenapa? Justru ketika kita mengatakan sesuatu tidak masuk akal, justru itu membuktikan dia masuk ke akal. Oleh karena masuk ke dalam akal lah, maka kita berkata tidak masuk akal. Atau dipahami ya, ini filsafat tinggi nih. Sesuatu yang tidak masuk akal menurut kita, itu justru karena masuk di akal kita lah, maka dia kita sebut tidak masuk akal. Tetapi semua yang kita anggap tidak masuk akal, one day itu bisa masuk akal. Contoh, dulu orang tidak percaya, tidak masuk akal manusia bisa terbang. Tidak pernah, bahkan mereka yang banyak penolakan, tidak mungkin. Karena apa? Karena memahami akal itu sangat sederhana ya. Tetapi fakta membuktikan justru manusia bisa terbang. Nah, kita sudah tahu semuanya. Walaupun lewat pesawat, yang pasti manusia terbang. Karena burung juga bisa terbang karena ada sayap. Manusia bisa terbang karena ada pesawat. Jadi alasannya ada. Jadi apa yang dulu tidak masuk akal justru masuk akal. Begitu juga dengan hal ini. Memang nggak bisa dibuat jadi betul-betul masuk akal sekarang dalam konteks pemahaman kita. Tapi yang pasti semua yang tidak masuk akal justru karena masuk akal lah maka kita bisa berkata seperti itu. Yang kedua, bicara tentang Yesus ketika berkuasa di bumi. Nah, kita harus kenal Yesus itu karakternya ya setelah itu. Setelah dia naik ke surga. Pertama, dia memang kuasa. Tapi ingat, dia juga kasih. Artinya manusia itu tidak dipaksa untuk melakukan kehendaknya. Karena manusia pada dasarnya diciptakan serupa dengan gambar dirinya. Artinya memiliki hak untuk menolak dan menerima. Tetapi segala sesuatu yang kita putuskan akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Nah, itulah dalam kemahakuasaannya dia juga mengasihi manusia, artinya memberikan kebebasan pada manusia untuk memilih percaya atau tidak percaya. Jadi jangan dikonotasikan bahwa kalau Maha Kuasa lalu bertindak secara brutal, suka-suka hati tanpa tatanan. Tidak, Yesus itu punya tatanan, punya cara. One day nanti, karena Alkitab menjelaskan, nanti dia akan datang lalu menghakimi semua orang menurut perbuatan masing-masing. Jadi gak bisa dikatakan dia berkuasa di bumi lalu kenapa? Nah, kalau itu bisa jadi bahaya. Kenapa? Kalau teman-teman muslim mempercayai Allah itu Maha Kuasa, kenapa yang lain tidak dibuat menjadi muslim? Kenapa? Akan begitu nih. Tapi dia seperti sama-sama memahami dalam kemahakuasanya dia juga punya pengasih. Kan begitu nih. Jadi bagi kita sesuatu yang tidak masuk akal, lalu kita definisikan bahwa kisah Yesus ini gak masuk akal. Kenapa? Karena kita menalarinya sebagaimana manusia yang terbatas. Tapi yang pasti karena masuk akal lah, maka kita bisa berkata tidak masuk akal. Bagaimana caranya gitu. Sama seperti tadi pesawat, tadi contohnya saya. Gak masuk akal manusia bisa terbang. Gimana caranya? Tapi faktanya sekarang semua kita mengakui tidak bisa menyangkal itu semua. Sekali lagi mengenal Yesus progresif. Ketika Anda menceritakan tentang Yesus, pastikan saudara menceritakan dia ketika di bumi kah? Atau ketika dia selesaikan tugasnya di bumi? Yang pasti saya katakan tadi, Yesus berkuasa, telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Pertama, kedua, ajarlah mereka melakukan apa yang ku perintahkan. Apa yang diperintahkan Yesus? Adakah Yesus, contoh nih, contoh. Pokoknya jangan merepet jauh lah, contoh, hanya contoh. Yesus ada nggak perintahkan sunat? Nggak ada. Jadi nggak perlu sunat, nggak perlu. Kalau mau sunat silakan untuk kebersihan boleh. Secara medis. Tapi kalau menjadi hukum tidak ada, karena memang hukum baru itu semuanya itu perkataan Yesus seperti Matius 5 sampai dengan selesai khotbah di bukit. Itu semua hukum baru. Jadi nggak bisa diikuti ke perjanjian lama. Memang saya akui teman-teman seiman saya ini masih mengutip
mempercayai dan melakukan apa yang diperintahkan bagi Israel. Tapi Yesus tidak mengatakan itu. Yesus hanya mengatakan perintah yang baru yang harus dikerjakan oleh pengikutnya yang percaya kepada dia sebagai utusan. Walaupun utusan no problem, seperti saya katakan dari awal. Dia mau utusan, mau dia hamba, mau dia siapapun. Yang penting otoritasnya. Untuk apa kita punya singa? Saya bilang, saya ulangi lagi, ini penting sekali. Untuk apa punya singa kalau giginya ompong, kukunya nggak ada lagi? Lebih bagus anjing yang tua, punya gigi, masih punya kuku, mulai berguna. Karena bicara otoritas atau kemampuan. Nah, jadi Yesus itu, sekali lagi, aku jalan dan kebenaran dan hidup itu jelas. Digenapi, dia bernubuat pada masa itu, Yohanes 14:6. Kapan digenapi ya? Ya ketika dia sudah dipercayakan untuk berkuasa tadi di surga dan di bumi. Jadi nggak bisa kita katakan, oh ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya karena masuk akal. Ya kira-kira gitu bro. Ya, baik. Sayangnya Yesus itu mau sampai kapanpun dia tetaplah anak manusia. Itu dia. Sedangkan pencipta alam semesta ini itu tidak pernah menjadi anak manusia. Yesus di surga duduk sebagai anak manusia, datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Sedangkan pencipta alam semesta ini itu bukan anak manusia. Lagi-lagi di dalam 1 Korintus 15:28, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak ini hamba ya, akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi itu tadi susah memang kalau sudah dogma yang berbicara itu tak ada yang bisa melumpuhkan kemudian dogma itu. Karena mau tidak mau ya harus menjadi landasan di dalam bersikap khususnya tentang keyakinan. Jadi tadi kalau ada dikatakan masuk akal, justru karena adanya masuk akal sehingga muncul sesuatu itu disebut sebagai tidak masuk akal. Nah ini Anda harus bedakan antara masuk akal dengan materi olahan akal. Jadi akal itu adalah mesin menelaah, berpikir. Yang dimaksud tidak masuk akal itu adalah sesuatu yang ditolak oleh akal yang tadinya dikonsumsi oleh akal. Memang dia masuk. Cara kerangka berpikir itu seperti itu. Jadi aktivitas akal itu mendengarkan kemudian atau membaca, menelaah apapun itu dikonsumsi. Setelah dikonsumsi hal itu tidak rasional, maka itulah yang disebut apa yang ditelaah oleh akal tadi masuk akal atau tidak masuk akal. Jadi bedakan masuk akal dengan materi olahan akal. Itu sesuatu yang berbeda. Kemudian berbicara tentang Tuhan. Jangan samakan berbicara mengenai Tuhan dan berbicara mengenai kemampuan manusia. Itu beda, itu akal-akalan namanya. Makanya tadi saya katakan bedakan materi masuk akal dan materi objek atau hal yang kemudian menjadi olahan atau sesuatu yang dikonsumsi atau mesin penggerak yang ada pada diri manusia yang disebut berpikir. Nah, manusia tadinya tidak terbang, sekarang terbang. Itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Tak ada hubungannya. Bahwasanya hal yang ingin disampaikan di sini bahwa tadinya itu tidak masuk akal. Contoh, tadinya tidak masuk akal itu orang berpikir 100 tahun, 200 tahun yang lalu mana mungkin orang bisa terbang. Ternyata ke depannya itu manusia bisa bergerak dari benua satu ke benua lain dengan menggunakan alat bernama pesawat. Bukan di situ poinnya. Ini berbicara mengenai Tuhan. Tuhan itu tidak bisa kemudian kita setarakan dengan kondisi kemanusiaan. Perkembangan kehidupan manusia oleh karena adanya kekuatan akal membuat manusia itu bergerak menuju sesuatu yang jauh lebih maju daripada hari-hari kemarin.
itu tidak boleh disetarakan dengan keadaan Tuhan. Oh, hari ini kita berpikir Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Tapi ternyata kerangkanya jelas, stasiun-stasiunnya jelas. Ada masa di mana Tuhan kemudian sendiri, lalu Tuhan menciptakan, habis itu Tuhan turun menjadi manusia. Kalau begitu adanya, maka boleh dong orang berpikir, Anda nggak tahu aja bahwa 100 tahun ke depan Tuhan Anda akan turun menjadi apa? Menjadi kodok misalnya. Menurut Anda tidak masuk akal, sesuai dengan pola yang Anda mainkan. Tetapi ternyata 100 tahun ke depan, Anda, saudara saya, yang menggunakan pola dogma, 100 tahun kemudian ternyata beralih fungsi dogma itu menjadi Tuhan Anda bisa menjadi kodok. Oh, sekarang Tuhan saya jadi kodok. Padahal dulu, di tahun 2024, tidak ada yang pernah berpikir kalau Tuhan bisa jadi kodok. Sekarang jadi kodok. Apa yang bisa membuatnya seperti itu? Akal? Bukan. Yang bisa membuatnya seperti itu dogma. Karena tidak mengertinya tentang Tuhan. Minimnya ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Minimnya ilmu tentang wujud daripada pencipta alam semesta. Tidak ada pengetahuan yang memadai tentang bahwa yang menciptakan alam semesta ini maha suci, maha tinggi, maha perkasa. Sehingga muncul pemikiran Tuhan bisa jadi menciptakan Tuhan. Nah, ini konyol. Segala sesuatu yang diadakan itu bukan pencipta tapi ciptaan. Segala sesuatu ciptaan pasti punya kelemahan. Dan Tuhan alam semesta mustahil punya kelemahan. Jadi kalau dikatakan percuma singa kalau ompong, ya itu doktrin. Tuhan tidak akan pernah ompong. Makanya berbicara mengenai akal, hubungannya dengan kitab, itu nggak bisa dipisahkan. Contoh misalnya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus perantara. Yohanes 5 nomor 36. Yesus perantara. Yohanes 4 nomor 42. Yohanes 4 nomor 22. Yesus perantara. Yohanes 11 nomor 42. Dia perantara. Yohanes 14 nomor 31. Yesus perantara. Tapi ini ditinggalkan. Yang ada cuma dogma. Wah, ini bahaya ini. Itu kan Tuhan tadinya sudah ompong dia. Nggak ada lagi gunanya. Mending ini yang anjing tua ini. Tapi dia berkuasa. Nah, ini dogma. Tuhan itu tidak begitu. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha kekal, maka kekuasaannya itu tidak pernah berkurang. Dan Tuhan tidak membutuhkan kemudian Tuhan-Tuhan lain untuk melaksanakan kemahakuasaannya. Kalau ada Tuhan yang diciptakan, maka jatuhnya dia ciptaan. Tak layak dijadikan Tuhan, karena dia ciptaan. Begitulah yang disifati oleh anak Maria. Dia bukan Tuhan, atau apapun itu yang dikatakan sebagai unsur dari hakikat pencipta. Yang pribadinya beda, tapi hakikatnya sama dengan pencipta. Oh, itu tidak. Kecuali dogma, oke. Tapi kalau aktivitas akal, itu tidak mungkin sampai ke situ. Demikian. Ya, oke. Mungkin teman-teman ini, yang lain ada yang ingin menambahkan, nanti silakan aja. Ya, ini mungkin apa saya yang mungkin seperti kesimpulan lah ya, berhubung Iya, memang silakan. satu jam aja tadi minta Bang Andi. Oke, Saya udah tidur tadi, Bang Andi minta oke, nggak apa-apa. Saya yang penting juga diskusi ini. Jadi Bang Juma tadi berbicara tentang Yesus itu anak manusia. Boro-boro anak manusia, hamba. Jadi anak manusia lebih tinggi derajatnya daripada hamba pada masa itu. Hamba itu tidak punya hak, dia punya kewajiban. Tetapi siapapun, titel apa dan gelar apapun dikenakan kepada Yesus, yang pasti endingnya yang penting. Paling penting maksud saya. Yesus berkuasa. Jadi istilah tadi Bang Juma mengatakan masuk akal, karena Bang Juma menganggap semua narasi saya itu nggak masuk akal. Nah, saya seperti saya katakan, hari ini nggak masuk akal narasi saya. Tapi nggak bisa kita pastikan karena kita mengatakan itu tidak masuk akal, lalu benar tidak masuk akal. Nah, nanti kan memang tetap endingnya juga sih memang. Cuma saya berusaha untuk menjelaskan lebih jelas ya. Jadi,
Kalau dikatakan Yesus anak manusia, waduh, itu udah lebih berderajat daripada seorang hamba. Hamba itu sama seperti benda, gak punya harga, mau dijual bisa, mau tukar tambah bisa, mau dijadikan, ya tanda kutip lah, budak seks bisa, sebagai pabrik melahirkan anak-anak bisa. Nah, itulah status hamba. Kalau anak manusia lebih bagus lagi. Nah, satu yang paling terakhir ini perkataan Yesus tadi. Selain dia diberikan kuasa di surga dan bumi, pesan dia yang ketiga itu, jadikan semua bangsa muridku, bukan murid siapapun. Jadi punya kualitas. Jadi masuk akal kah? Masuk akal semua tentang siapa Yesus itu masuk akal. Justru akal sederhana. Alkitab tidak ribet. Yang bikin ribet ya mungkin kami para murid-murid yang menjelaskannya. Tapi saya berusaha, apa dikatakan Alkitab tentang Yesus? Ya begitulah apa adanya, sederhana. Yesus manusia, ya, bahkan hamba bagi Bapaknya. Masuk akal kalau Allah Maha Kuasa. Masuk akal enggak kalau dia diisi otoritas berkuasa? Masuk akal, namanya Maha Kuasa. Lalu Tuhan dikatakan Jumat tadi bisa jadi kodok, bisa jadi apapun bisa. Tapi untuk apa dia jadi kodok? Nah, Allah itu punya tatanan dalam melakukan sesuatu, bukan sembarangan seperti kita manusia. Gak bisa dia melakukan sesuatu itu asal-asalan. Dia selalu punya tujuan, dan tujuannya itu selalu yang mulia. Dia punya tujuan yang benar dan mulia, gak sembarangan. Walaupun dia punya kemampuan, dia maha, akalnya tuh gak bisa kita batasi. Karena memang karakter Allah itu selain dia kuasa, dia punya kasih juga. Juga karakter dia. Jadi pesan Tuhan terakhir itu supaya semua orang menjadi muridnya Yesus. Nah, sekali lagi, mau dia Tuhan, mau Tuan, tidak ada masalah. Yang penting ketaatan atas perintahnya. Karena Yesus katakan, ajar semua bangsa melakukan apa yang ku perintahkan. Bukan yang ku lakukan, tapi ku perintahkan. Apa perintah Yesus? Lihat, perkataan Yesus di bumi, hati-hati. Jangan Anda setiap perkataannya itu lalu sebuah perintah. Ketika orang Israel bertanya, bukan perintah, dia menjelaskan. Tapi ketika murid-murid bertanya, baru itu dia memperintahnya. Jadi perkataan-perkataan Yesus tidak semua perintah. Ada menjelaskan, ada yang menyuruh untuk melakukan. Ada perintah untuk tidak melakukan. Itu kepada siapa diberikan? Kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya semua yang pengikutnya. Ada Israel, ada bangsa-bangsa lain. Tapi kalau hukum Taurat yang dikatakan Yesus bukan perintah dia menjelaskan. Dan itu berlaku bagi Israel pada masa itu. Nah, agak merepet sengaja sedikit ke atas ya. Jadi sekali lagi, kalau Yesus dikatakan tadi cuma mengatakan perantara, ya nggak apa-apa. Mau dia perantara kah? Mau dia sebagai hamba, mau anak manusia, mau dia mungkin alien kah dikatakan. No problem. Karena jelas perkataan Yesus, perintah Yesus jelas di terakhir-terakhir dia masa di bumi. Ending dia itu jelas sekali. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kenapa dibilang kuasa di surga dan di bumi? Kenapa nggak dibilang juga di neraka? Karena kalau udah masuk neraka nggak bisa keluar. Yesus pun nggak bisa mengeluarkannya. Kenapa? Karena memang nggak perlu Yesus berkuasa di sana. Untuk apa? Karena Yesus sekali lagi, dia juga Bapa di surga itu punya tatanan, punya perintah-perintah yang jelas. Kalau seperti di perusahaan, dia seorang direktur yang memberikan tugas-tugas, otoritas-otoritas kepada manajer-manajer itu dengan jelas dan benar gitu. Nggak asal beri otoritas, nggak sembarangan. Jadi jelas. Makanya Allah itu luar biasa tatanannya, cara dia bekerja itu memang menjadi patron, contoh bagi orang-orang yang mempercayai ada ayat Tuhan. Jadi kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Jadi makasih buat Bro Juma dan juga Pak Andi. Besok-besok mungkin kalau ada dikasih kabar aja. Saya usahakan untuk kita diskusi lanjut dengan topik yang berbeda ya. Untuk semua teman-teman, terima kasih buat kesempatannya. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Tuhannya Yesus memberkati. Manja Yesus, Bang. Ya, Assalamualaikum Bang Dewa. Guru Nda, ini Pak Bakri mau ngasih laporan katanya. Silakan Pak Bakri.
Assalamualaikum Gurunda Zuma dan juga Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, salam sehat semua. Izin saya ingin menyampaikan prosesi untuk penyerahan santunan dari API melalui MMC kepada mu'alaf yang beberapa hari lalu sekeluarga, Gurunda. Siap. Kebetulan saya malam ini sudah beserta keluarganya dan siap untuk melaksanakan prosesi pemberian santunan. Mohon izin untuk dibesarkan, Gurunda. Ya, silakan Bang, silakan. Oke. Berdiri. Nah, ini saudara kita yang baru mualaf, Bang Firman, dan ini istrinya dan juga anaknya, dan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat dan juga warga-warga ini di sini, di sekitar. Ya. Saya mewakili dari perwakilan API Aceh menyampaikan amanat dari keluarga besar API Apologet Islam Indonesia melalui Makassar Mualaf Center Indonesia memberikan santunan kepada Gusti Aman beserta keluarga. Mohon diterima. Masya Allah, subhanallah. Ya, kita ucapkan terima kasih Ibu, Bapak. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Ini ala kadarnya dari teman-teman kita netizen pada Saudara Firman. Meskipun sedikit, tapi berkahnya yang kita butuhkan. Betul, Pak. Iya. Amin ya Allah. Kameranya dideketin ke itu, ke tulisan itu Pak, ke banner A. Deketin, mau di screenshot buat ini nanti. Ya sudah, makasih Pak. Demikian prosesnya, Gurunda semua. Ini semua untuk menepis anggapan bahwa mu'alaf juga settingan dan juga pemberian santunan juga dianggap fiktif. Jadi kita adakan secara real malam ini. Terima kasih, Gurunda. Alhamdulillah. Iya, makasih Bang. Masya Allah. Pak Bakri, terima kasih atas perjuangannya dan mungkin sepatah dua patah kata dari tokoh masyarakat setempat menyampaikan biar lebih meyakinkan umat juga kan. Mungkin begitu ya, Gurunda ya. Di mana, Dek? Mana? Ya, yang menyaksikan di situ kan ada tokoh masyarakat juga atau warga sekitar gitu. Biar beliau menyampaikan gitu. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua dari kami dari kampung di Aceh ini. Ya, alhamdulillah minta doanya di sini. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Dan makin banyak yang mu'alaf ya. Abang ya. Amin. Amin, terus mengikuti Gurunda Juma. Mudah-mudahan Gurunda sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan istiqomah yang ini. Amin. Amin. Insya Allah. Dan insya Allah ada saudara dari abang kita yang baru aja mualaf ini ada 3 orang ya. Ada 3 ya, insya Allah menyusul Gurunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Saudaranya di Aceh juga? Di Aceh juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih, anak-anak kita semoga jadi anak yang saleh dan saleha. Amin. Masya Allah. Amin ya Allah. Udah, saya izin tutup kameranya. Iya, makasih Bang, makasih. Dibimbing ya, dibimbing anak-anak kita ini untuk bisa menjadi tokoh yang dikenali dan disegani. Masya Allah. Amin, amin, amin. Makasih Pak Bakri. Silakan yang lain. Udah ditutup aja kameranya Pak Bakri. Biar anak-anak jangan berdiri terus, sudah santai aja di sana.
Ustaz Alip, sepatah kata Ustaz sebagai ketua. Monggo Ustaz Alip. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Perjuangan dari guru-guru kami menyampaikan beberapa dalil tausiahnya dan ilmunya kepada halayak, kepada masyarakat yang disaksikan oleh sekian juta umat, sehingga banyak yang terketuk hatinya. Dan perjuangan juga dari Pak Bakri, Masya Allah, yang luar biasa, yang dari Aceh, di mana beliau memaksimalkan media sosial media TikTok ini. Karyawan, orang-orang yang bekerja di tempatnya disuruh sambil mendengarkan perdebatan ini, sehingga dia juga tersentuh hatinya, menemukan kebenaran, sehingga dia menjadi seorang muslim atau muslimah, bahkan satu keluarga, tanpa ada berat di sana perjuangannya. Dalam artian mereka tidak melalui perdebatan panjang, faktanya itulah kebenaran di dalam Islam. Dan kami juga doakan tentu kepada para guru kami, tetap semoga Allah limpahkan karunia kesehatan kepada guru-guru kami, Bang Jumaih Kores dan semua, tanpa menyebutkan satu persatu, mohon maaf. Dan juga kepada yang baru mualaf, kami ucapkan selamat ya, Anda menjadi seorang muslim dan muslimah, dan pertahankan iman itu. Semoga tetap istiqomah, jangan sampai mati kecuali Anda dalam keadaan muslim atau muslimah. Dan juga kepada para ahlus sodakoh, mutasodikin, para agnia semua yang sudah banyak menginfakkan hartanya untuk saudara kita, membantu meringankan saudara kita yang baru mualaf ini, kita ucapkan jazakumullah, jazakumullah asana jaza ya. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua dengan sebaik-baiknya balasan. Mungkin itu saja dulu dari saya. Saya kembalikan ke Bang Handi atau ke host, silakan. Silakan host. Lanjut kembali. Ya, buat teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi silakan naik. Buat Pak Taifuddin Ibrahim, selamat menikmati kekalahan ya. Tadi ada mantau ke sini, mungkin dia ngintip, lihat dulu udah Juma, mungkin balik lagi Bang Andi. Ada masuk tadi, mau saya jambak, cuma dia keluar lagi. Bang Esau, dari Kristen ya Bang Esau. Begitu saya tinggalkan Komal si roh kematian tadi, ternyata dia naik lagi kembali. Oh, ke sana naik lagi. Naik lagi. Sama Sofiat tuh tadi saya lihat. Atau di momen silakan dilanjut. Jadi bikin kita kopi campur lanjutkan masak pengumuman. dulu. Silakan ya. Saya mohon izin turun. Mungkin barangkali ada Oh, saudara. siap Pak Bakri. Siap Pak Bakri. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Alip gimana? Sekaligus juga kita sambung informasi ya, di momen yang berbahagia ini 2.222 juta jiwa memandang, mata memandang. Ya, saya sedikit infokan, alhamdulillah Apologet Islam Indonesia atau disingkat dengan APII bulan depan genaplah 1 tahun. Alhamdulillah perjuangan kami ya seperti itulah yang sudah berjalan ya, dan kami akan mengadakan yaitu family gathering dengan tema Milad Api 1 tahun yang akan diadakan di Bandung, Jater atau di Lembang ya. Benar ya? Oke. Benar. Baik, terima kasih. Dan 1 tahun pertama ini kita akan adakan family gathering, dan siapapun di antara saudara kita yang ingin turut berkontribusi mensupport kegiatan ini sebagai bahan evaluasi kami juga dan akan memperkuat silaturahmi juga, silahkan yang ingin turut berkontribusi, para agnia yang ingin menginfakkan hartanya, sedekahnya boleh ya transfer ke rekening Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia di nomor rekening 04 kali 4013 03 kali 17173. Sekali lagi 04 kali 4013 03 kali 17173, Bank BTN atas nama Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Dan bagi yang ingin turut hadir di acara tersebut, karena akan dihadiri oleh para punggawa atau panglima kami, di antaranya panglima kita tercinta yaitu Gurunda Zuma akan hadir ke sana, dan beberapa para punggawa kita akan hadir semua. Silahkan, ayo kita turut ramaikan, kita gabung, kita hadiri di acara tersebut di tanggal 16 bulan depan. Ya, dengan tiket masuk yang sudah diumumkan dari kemarin adalah 350.000 tiket masuknya.
sudah termasuk tiket masuk, dapat kaos dari API, dapat buku Tanah Filistin, terus juga dapat coffee break, makan malam, dan foto bareng bersama Gurunda untuk yang ikhwan gitu. Kalau akhwat jangan ya. Oke, nah itu dia ya fasilitas yang didapat. Insya Allah akan diadakan acaranya di Bandung. Sekaligus buat saudara-saudara kita yang mau healing sekalian bersama keluarga boleh. Kapasitas hanya 300 orang per hari ini. Kita dapat kabar sudah yang terdaftar 27 orang. 26 orang. Dan bagi yang ingin bergabung silahkan transfernya ke rekening yayasan tadi, konfirmasinya ke nomor Perah Istar atau Aikores di nomor telepon 0813, habis itu 3753, setelah itu 4473. Sekali lagi nomor teleponnya 0813, habis itu 3753, terus 4473. Nah itu nomor telepon Aikores. Boleh hubungi dia sebagai konfirmasi pendaftaran atau kirim bukti pendaftaran. Waktu dan tempat sangat terbatas. Silahkan yang ingin hadir dan bertemu dengan guru-guru kami, daftar sekarang juga. Oke, saya kembalikan ke host. Silahkan atau ke Aikores dan ke semua yang lain. Gurunda, terima kasih. Ya, oke, mungkin Bang Handi, Aikores mau gas langsung. Aikores. Oke, kita lanjut ke diskusi dulu ya, Kang Alif. Ada Esau. Salam, selamat malam Esau. Buat teman-teman Kristen silahkan kalau ada yang mau naik. Kita sambil nunggu Pak Edward. Pak siapa ya tadi? Pak Andreas sama romo-romonya. Bang Kores monitor, Bang Handi. Oi, masuk. Ya, silakan Bang Kores. Esau ini Nasrani ini. Sau, mau masuk Islam dia. Oi, Sau. Jigsaw. Dia juga tidak mengimani penyaliban. Apa yang mau didiskusikan? Dia dibilang Yesus usus untuk Bani Israel. Dia bilang dia keturunan Bani Israel. Ya udah. Kalau kita masuk ke bahasan Al-Quran ya, kata Rasulullah, bagi siapa saja yang sudah sampai ke mereka tentang kerasulanku, apa yang kubawa, dan dia tidak beriman, maka tiada lain tempat ialah neraka. Entah itu disampaikan ya, tapi beliau tetap di pemahamannya ya, di imannya. Dia itu mengaku keturunan Israel loh. Oh, mantap. Bapaknya Lewi. Mamanya keturunan Yehuda. Oh, mantap. Raja Daud ini. Raja Daud. Ya, Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Deo. Bang Deo, foto aku pakai yang itu aja, kenapa sih? Pakai aja yang itu. Enggak nampak. Enggak nampak. Bisa di yang jelas. Ada lagi. Pak Esau, silakan ya teman-teman Kristen ya, mau dialog, yang mau bertanya. Ada Gurunda, ada Bang Kores, ada Bang Handi, lengkap, ada Bang Dewa, ada Ustadz Alif, silakan. Ayo, yang muslim juga kalau mau naik terus bilang Bunda Rahma turun, nggak apa-apa. Bunda Rahma lagi belajar sabar sekarang. Ayo. Ya, nggak apa-apa. Saya kan udah 70 tahun, jadi yang mereka yang gitu ya, dia sendiri yang dapat dosanya ya. Iya, betul. Sama orang tua kalian begitu ya, kau dapat sendirilah dosamu itu. Syukurin Pak kalian. Esau, silakan ngomong Pak Esau. Pak Esau kenapa ini? Sakit ya Bun? Apa lagi? Enggak, lagi minum ini ya, kan biasa suaranya agak-agak serak gitu. Serak-serak dangdut. Iya betul Bang Al-Fatih, aku tuh sabar.
Iya, Windra 70. Makanya kalau Ya, kamu satu cuma 70 slot bisa. untuk Kristen dulu ya, teman-teman. Biar ada Jangan-jangan dia perdiskusian. host, jangan-jangan dia palsu kata di bawah itu. Esau palsu. Nggak ngomong. Nggak ngomong Pak Esau. Dan izin sedikit ya. Dengku Gurunda, udah banyak itu ku DM, ku WA ke Sadli tapi tidak dibalas. Ku kasih ke Pak Esau monitor. Oh, ini Kok Pak Esau dari tadi nggak nyaut-nyaut? Mungkin kalau sama saya nyambung kayaknya. palsu Ustaz kayaknya. Mana Sadli itu nggak Nggak, mungkin dia lagi jauh dari perangkat. Pak Esau keturunan Yahudi mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. minta maaf sebelumnya karena saya nggak punya TikTok. Saya cuma penggemar Bang Suma, asli dari Madura. Nggak punya TikTok tapi ini bisa naik, Pak. Pakai Nggak. TikTok bini saya. Ya, Oh, kita iya. juga nggak ada yang punya kok TikTok. Ini punya orang. Kita cuma numpang install. Ya lanjut. Ada yang mau disampaikan Pak? Silakan sebelum kita naikin outlet. Ya, gimana ya, gugup sebenarnya dari kemarin mau naik, lihatnya di YouTube terus gimana caranya mau naik gitu. Memang penggemar Bang Suma banget. Saya suka banget dengan cara dia dakwahnya daripada lihat yang sebelah itu. Ngaco. Kalau Bang Kores enggak ya Pak? Sama Bang Kores? Enggak. Oke. Mungkin gitu aja ya Pak. Kita mau naikin yang Kristen ya Pak. Udah lama ya ngajak ceng-cengan ini. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, buat teman-teman Kristen silahkan naik ya. Ini Esau kayaknya palsu Bang Kores. Nah, emang Tritung kenal Esau? Ya, ini 2 shot buat Kristen dulu ya teman-teman ya. Biar diskusinya lancar dan jalan ya. Nanti sapa-sapanya nanti aja dulu ya teman-teman. Nanti kalau di Bandung itu kan bisa mereka bercengkrama sama Gurunda kan, yang mau Mantap. ke sana lah teman-teman. Boleh nginap, tapi penginapannya beda dan tentu ada biaya tambahan. Oke, cepat ke sana ya. Pagi-pagi udah berangkat. Beliau itu ada waktu untuk ngobrol sama Gurunda yang sangat kepingin ini ya sama Gurunda ya. Kepingin ngobrol langsung. Banyak kali pula di bawah serius 70 tahun. Lah iyalah. Mau kau pikir aku masih ABG? Ayo teman-teman Kristen. Mumpung ini masih jam berapa sekarang? Ayo. Gurunda tadi tuh masih pemanasan menghadapi tadi. Dan selalu mengangkat amanat agung. Pergilah. Ih. Loh, teman-teman. Jadi teman-teman ya, segera ya booking tiketnya ya. Teman, nggak dirasa lagi loh, kurang 2 minggu. Kurang 2 minggu lagi, 2 minggu lah. Kalian mempersiapkan diri. Misalnya, pilih baju-baju yang terbaik kan. Buat ketemu Gurunda kan, harus rapi. Mau foto bareng kan. Ayo teman-teman. Yuk teman-teman. Berangkat. Bandung 16 September, jangan lupa.
Bandung 16 September, jangan lupa. Insyaallah. Siapa nih? Arwan Family. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Arwan. Hotem beraninya cuma di typing. Kalian pengecut. Ayolah naik. Arwan, Kristen Muslim. Kayaknya Muslim deh. Aduh ya Allah. Arwan. Kabur. Kenapa di Karesteng di bawah? Banyak kepanasan Karesteng. Ayolah naik. Penyembah Lucifer naik, ayo. Ya, bagi yang di YouTube yang ingin ikut di acara pamer gatheringnya APII, silakan ya. Yang di YouTube silakan hubungi Bang Kores atau hubungi Bang Handi ya, teman-teman. Silakan. Soalnya nomor Bang Kores netizen YouTube itu jarang ada yang punya ya, Bang Kores ya. Kalau Bang Handi mungkin banyak yang punya. Oke, yang di YouTube silakan. Banyak tuh yang live di YouTube, silakan. Ya 350K daftar untuk ikut. Alhamdulillah sudah ada 30-an yang mendaftar. Kuota berarti sisa 270-an ya. Gas. Alhamdulillah. Ayo teman-teman semangat. Masih ada 2 minggu ya lebih. Jadi boleh menabung. Boleh menabung. Ini momen langka loh. Enggak setiap tahun kita ini loh gurunda ke Jakarta loh. Apalagi nih di Bandung ya, orang-orang Bandung ayo. RK masuk rumah sakit jiwa. Ayo teman-teman. Ayo bagi teman-teman Kristen silahkan naik ke atas, kita lanjut diskusi lagi ya. Ayo teman-teman Kristen silahkan naik ke atas. Kalau harga pendaftaran 100.000 saya ikut, itu 350 udah ada dapat buku ya. Apa tuh? Pri Palestine. Tuh di situ ada ilmu-ilmu untuk jadi apologet. Bahasan tentang berapologet ya, ada juga di situ tentang ilmu-ilmu Islam. Pokoknya buku itu bagus ya. Kemudian dapat kaos. Kemudian makan ditanggung dan tanggung pemenang. Enggak, jadi itu 350 bukan semata-mata ini ya, saudara ya. Ya, termasuk ada fasilitas juga di situ, berendam air panas, free tiket masuk gitu kan ya, Hikores ya. Ya, foto gratis. Yang Jadi paling mereka mahal juga adalah berendam. yang paling mahal adalah mendapat langsung tausiahnya dari Gurunda, mendengarkan langsung, menyaksikan Masya Allah. langsung. Nah, ini momen langka yang kami juga tunggu-tunggu. Masya Allah. Ayolah teman-teman Kristen, ayo kamu pasti bisa diskusi, ayo naik. Ayolah. Panggil ini Kepas juga lucu. Yudin. Selamat malam. Assalamualaikum Kristen Muslim. Yudin. Muslim. Oh Muslim. Silakan, apa yang disampaikan Bang? Kasih turun lah. Aku cuma coba-coba saja ini. Oh salah pencet. Oh iya Bang. Iya, Siap. kasih turun aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba-coba pencet. Minta izin ke Bang Juma. Bang Juma, Silakan. Waduh. Bang. Bandung mana izin Bang deh? Bandung mana? Lembang ya? Ini ada yang nanya. Iya, Bandung Utara. Bandung Utara. Nanti di spill insya Allah besok, kalau nggak besok malam, lusa siang ikhwannya, stay tune aja. Masya Allah. Lanjut Bang Dewa. Enggak, Bang Jumanya enggak monitor itu.
Bang Jumat. Burunya dicari Bang Deo. Jauh dia dari perangkat. Ya udah lanjut. Ya, sambil nunggu, oke, saya sedikit nanggung, tergantung bilang ya. Acara ini tentu kita persiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin karena untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gimana? Saya Muslim, Bang. Ya, Saya juga. saya juga. Saya mau bertanya, cuma satu hal aja, Bang. Itu namanya Doli. Tinggal di Surabaya itu Doli. Lanjut. Wah, itu lain, Bun, bukan itu. Oh, bukan ya, lanjut. Gini, saya kan usaha rongsokan, Bang. Jadi usaha saya ini banyak barang-barang yang nggak jelas masuk. Itu kalau saya ambil barangnya apa hukumnya itu? Barang gak jelas tuh gimana? Narkoba. Barang nggak jelas seperti barang-barang curian. Waduh. Tahu barang itu curian tahu. Ya kalau Tahu. Waduh. kalau barang curian ya jadinya jelas lah curian. Ya itu Aduh, makanya, Bang. jaringanku. Kan yang nyuri kan bukan saya, Bang. Tapi kan tahu Anda kalau itu curian. Tahu. Anda tahu bahwa yang kau bawa itu curian. Tahu atau enggak? Tahu, saya tahu. Enggak boleh. Saya tahu. Ya silakan. Tahunya itu Ustaz. pun karena barang itu masih bagus gitu kan. Ada Ustadz Alif, nanti Ustadz Alif jawab kalau sinyalnya udah bagus. Jadi saya pengen tahu aja itu hukumnya gimana, terus bagaimana cara nolaknya biar mereka nggak tersinggung kan. Cara menolaknya itu ya intern Anda saja dengan teman Anda. Karena kalau Anda ambil itu Anda termasuk penada. Nah, kalau dia ketangkap, Anda juga dapat itu di dunia ya, apalagi di akhirat. Betul, Bun. Cuman kalau kita tolak kan takutnya nanti mereka sakit hati. Jadi malah barang kita dicurinya balik gitu takutnya. Ya, gimana dong? Bang itu, Bang Pera itu, silakan. Ahlinya dia tuh kalau pertanyaan gitu. Silakan. Kok gua tiba-tiba jadi ahli? Dia jawab. Gimana akhi ya? Bilang aja saya hijrah. Gitu, saya hijrah. Dan ini secara agama kalau kita tahu ini barang curian ya haram, jatuhnya ke kami haram gitu. Kasihan keluarga. Coba cari yang tempat yang lain aja yang mau nerima gitu. Kalau misalnya dicuri lagi ya udah, percaya aja Allah Maha membalas. Harus takut sama Allah akhi daripada sama manusia. Jujur itu lebih mudah daripada bohong-bohong. Main jujur aja. Haram dosa, takut sama Allah saya gitu. Tapi kita kan nggak boleh nolak rezeki, Bang. Itu bukan rezeki itu. itu bukan rezeki gitu. Itu nolak bala namanya itu. Kalau barang udah haram terus dimakan keluargamu itu bahaya loh, anak-anakmu nanti berdampak. Itu nggak boleh. Kalau nggak boleh lah. Harus makan yang halal-halal aja walaupun apa adanya, Bang ya. Udah ya, itu aja nasihatnya ya udah disampaikan oleh Bang Perah itu. Ustadz itu merah jaringannya, Bang. Ya, Bang. Iya, harus tegas, jangan ada tapi lagi gitu. Takut dimaling atau takut murka Allah. Pilihannya cuma dua. Iya, Bang.
Terima kasih Ya, Bang. Ya Oh, iya, Bang, Kum. ingat itu Bang akan berdampak ke keluarga Bang kalau Waalaikumsalam dikonsumsi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nah teman-teman. Yang karesteng dulu saudaraku, yang karesteng. KAK RR karesteng. Namanya pakai doli pula. Nolak baik-baik itu gimana gini ya? Ini saya jual barang, aduh mahal, saya tolak baik-baik ya. Ya, buat yang stay di Bandung, besok saya merapat ke Bandung ya, sama Bang Kores. Teman-teman yang di Bandung kalau pengen ketemu besok silahkan hubungi Bang Kores. Kalau nyolong kita hukumnya gimana? Goblok. Wah, beda. Altup sude. Altup sude itu penggorengan loh. Noten. Alhamdulillah. Mereka memang udah tertanam di otaknya itu doktrin ya. Padahal tadi Gurunda menerangkan secara keilmuan, secara logika. Kalau Si Rema itu ya? Iya, kalau nggak bisa nangkap itu betul-betul itu otaknya. Dia sudah dipaparkan masalah penciptaan. Harus pelan-pelan lah, Bun. Harus pelan-pelan. Sulit sekali mereka nangkap. Dipaksa langsung terima susah. Sama kayak ini apa namanya? Sama kayak orang ngerokok, belum kena kanker paru-paru belum berhenti dia. Oh, karena sudah ini nikotinnya ya. Tapi itu di otaknya itu. Oke. Sama Nih kayak aku nih lihat nih. Ini mau ngetok-ngetok lagi nih, buka bungkus baru. Tayang receh Muslim apa Kristen tayang receh? Tayang receh. banyak minum kalau banyak rokok, banyak minum. Tayang receh Muslim apa Kristen? Ya kenapa kentut? Halo. Jangan disebutin. Ya Bang Jahen kenapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang, kita di sini kita bang diam-diam, di sana di Komalnya RK itu sangat dihujat Islam bang. Jangan-jangan saudara kita Muslim di sana bisa jadi murtad bang. Abang, jangan ke sana kalau nggak mau nyimak abang. Aduh ya Allah ya Rabbi. Tadi Gurunda itu di mute, nggak bisa orang bernarasi. Di komal-komal coteng-coteng itu bang, mereka curang. Ada di situ ada apa Al-Hayat. Kita udah kenal bang sama mereka semua bang dari zaman di Zoom, bukan di TikTok aja dari dulu. Enggak, maksudnya enggak, aku dikit. Terus kita harus gimana, Bang Jae? Iya, Bang Jae. nggak tahu, daripada kita diam-diam di sini kan di sana banyak Muslim juga bang. Soalnya takutnya nanti saudara kita Muslim bisa jadi murtad. Iya, makanya kita gimana? Kita harus ngapain coba? Usulnya, pengen tahu. Iya, kan orang itu tadi bilangin sana, mana si Juma, mana si Nandar, mana si Koko Dodi, kata Dondi. Suruh kemarin nggak mampu orang itu. Abang sekarang gini abang ke sana, abang naik ke sana, ajak tantang debat offline bang, ya. Ajak offline debat ya. Kan mereka nantang nih ke semuanya. Tanggal 16 kita mau debat offline di Bandung, tantang bang. Abang ke sana sekarang ya, suruh ke sini ya. Ya bang ya. Orang itu bang pada ngomongin semua orang itu sini, katanya mana yang upload. Udah. Kok jadi kita disuruh ke sana bang Kores? Ya maksudnya apa ya? Muslim itu jangan polos gitu loh. Misalnya ditantang ke sana, macem kagak di mute aja kita di sana. Macem dinaikin juga. Maksudnya gitu, jangan polos-polos amat. Lu lagi perang polos lu dimakan sama musuh gitu loh. Kalau dia buka room, lawannya gimana ya? Kita buka room juga gitu loh. Enggak, ini cara perlawanannya. Dipikirnya kita orang baru di TikTok baru seminggu kali. Kenapa kita disalahkan? Kenapa Gurunda disalahkan? Kenapa disalahkan tuh? Harusnya dia banyak belajar, melihat bagaimana mereka berdiskusi dengan orang-orang Islam. Kamu itu kayak ngomel-ngomel, aduh. Wah. Pegang ini ikhwan ya, pegang ini ya. Orang Kristen kaya
banyak yang mualaf. Tapi kalau orang muslim kaya nggak ada satupun yang murtad. Bentar. Itu aja pegang itu. Iya, iya. Saya himbau kepada Mabes Polri, terutama Bareskrim, tolong dilaksanakan tugasnya lagi, Pak. Karena DPO ini yang Bapak sudah tersangkakan, sudah status tersangka yang melarikan diri ke luar negeri, sekarang udah mulai aktif di medsos, Pak, dan mempunyai anak buah atau kroco-kroco di Indonesia, Pak. Ya kami himbau yang ada di Mabes Polri, terutama di Bareskrim, ya segera mintai keterangan semua, Pak, yang satu room sama mereka. Karena kami warga negara Indonesia patuh terhadap hukum yang masih berlaku di Republik ini. Saifuddin Ibrahim yang sudah jadi tersangka DPO ke luar negeri, sekarang mulai nongol lagi provokasi. Ini bisa memecah belah bangsa. Untuk itu melalui media ini, melalui YouTube semuanya kami himbau kepada Bareskrim agar orang-orang yang selama ini terafiliasi dengan Saifuddin Ibrahim segera dimintai keterangan. Saya rasa nggak mudah kok untuk menangkap bajingan satu ini, Pak. Ini merusak toleransi antar umat beragama. Sekian dari saya. Semoga Mabes Polri bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bravo Polri. Sampai jumpa. Masya Allah. Gimana kalau kita rame-rame melapor? Lapor Bunda, orang udah jadi DPO kok. Oh, tinggal actionnya yang lebih Ya tinggal action. Tinggal action. Gampang kok sebenarnya itu. Ini kroco-kroconya banyak di Indonesia kok. Gitu loh. Ya minimal dimintai keterangan dia jadi saksi. Itu ya. Tapi kita berikan apresiasi kepada Polri yang selama ini melindungi, mengayomi masyarakat. Itu kira-kira. Lanjut. Jangan sampai ada yang main hakim sendiri kan? Nggak boleh kan? Ya nggak boleh lah. Ya, ini ada Dikna sama Edgar. Selamat malam. Selamat malam. Nah, dari Kristen ya Bang Edgar. Islam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, mau nanya, Kang. Kalau nanti buat acara tanggal 16 itu di Bandung apa di Cater? Cater masuk Bang Inten. Iya, Subang. Ya kebetulan dekat dari tempat saya dari Jalan Cagak. Ya. Wih, mantap. Kalau buat pendaftarannya kemana, Kang? Ke Bang Kores, hubungi Bang Kores. Oh, Bang Kores ya. Gitu. Itu perah. Bukan perah satu, Ya. perah istar. Transfer ke MMCI. Nanti bukti transfernya kirim aku. Tuh nomor Buat WA-nya di ada di data. bawah tuh. Ruli udah ngetik tuh nomor WA-nya. Oh, oke, siap, Bang. Mungkin Oke, terima mantap. kasih gitu aja sih. Siap. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Ditunggu sekarang ya biar langsung Waalaikumsalam di-list ya. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Wabarakatuh. Ditunggu sekarang biar langsung di-list, nanti kalau udah kehabisan ini udah. Jual beli. Selamat malam jual beli. Lagi si jual beli yang nggak jelas. Aduh. Badak apa-apa, pengisi waktu daripada Ya. nggak ada. Moderator naikin yang konten aja moderator. Saya nggak bisa scroll lihat ini pemberitahuan list ini. Moderator yang naik turunkan di sini moderator. Ronaldo Muslim Kristen kayaknya Ronaldo. Ronaldo Ya. Kristen ya Bang? Non Muslim. Ya non Muslim, sama lah Bang. Silakan apa yang kau sampaikan. Mau diskusi sama Gerunda atau sama siapa, silakan. Bunda Rahma lah. Kita tuh nunggu Bunda Rahma. Belum ada yang pengen saya tanyakan sih, sebenarnya cuma mau nyimak dulu sebenarnya. Kalau kita nanya boleh berarti? Ya saya keluar dulu. Kalau kita nanya boleh? Oh iya boleh. Ah, mantap Bun, gas Bun.
Ya malu-malu bunda nih, kayak lagi lebaran. Apa? Itu nanti Gurunda itu udah ini. Oh Gurunda, aktif nggak Gurunda? 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 Oh lagi badminton Gurunda, tunggu Ikhwan. Ya Bun, lanjut Bun. Baik. Kau nyimak aja dulu jual beli ya. Gini Bang, kalau kita lihat ya narasi saudara-saudara Kristen itu kadang dia bilang gini. Yesus itu adalah jelmaan Tuhan yang turun ke bumi menjelma menjadi manusia Yesus. Apa ya pertanyaanku ya? Kalau saya baca di Bible itu seperti pemahaman dewa-dewa yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Apakah seperti itu Bang? Aduh Bang Kores. Seperti itu di pemahamanmu Bunda Rama, pemahamanmu sendiri. Bentar kau ku bilang nyimak dulu lah kau Bang. Silakan Bang. Coba kalau kita kenapa Bang? Maksudnya Bunda Rahman ini tanya ke siapa ini? Ke itu jual beli itu karena dia belum terlalu dewasa sama kau lah, Ronaldo. Menurut kamu, pemahamanmu, Yesus itu adalah jelmaan Tuhan di bumi, betul? Oh iya, betul. Betul ya Bang? Coba kita ke kisah para rasul Bang, kisah para rasul 11. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Apakah pemahamanmu ini adalah mengkopi pemahaman para penganut pagan? Karena dia mengimani bahwa yang turun ke bumi itu dalam rupa manusia adalah jelmaan dewa-dewa. Coba baca tuh di kisah para rasul 11. Seperti itukah? Ronaldo, kau samakanlah Yesusmu Tuhanmu itu, kau samakan para dewa. Berpikir dulu kau lebih jernih. Ya kau lah sama jual beli dulu. Beda deh kayaknya nih kalian. Kisah para rasul 11. Kisah para rasul 11 kah? Kisah para rasul 11. Kisah para Udah buka. Pemahaman mereka pada kala itu, dia mengimani bahwa dewa-dewa turun itu mengambil rupa manusia. Apakah kau jeda ternyata ya? Aduh. Sudah lihat Bang? Aduh, jeda lagi. Again. Aduh, mengisi waktu. Kau jual beli, silakan. Pemahamanmu nggak apa-apa deh. Silakan kamu, pemahamanmu gimana? Pemahamanku maksudnya kemana sekarang? Ke belakangmu. Di Biblemu tertulis, kan paham kalian itu Yesus adalah jelmaan Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Ya kan? Iya apa enggak? Sekarang gini Bunda Rama, kalau kau bilang lah Yesus itu jelmaan Tuhan, sementara dia itu Tuhan. Oh, jadi Bapak apa? Berarti dua Tuhanmu, Bapak, Yesus, dua. Beda, jangan kau samakan Tuhan sama Bapak, beda persinya. Oh, kalau Bapak itu apa? Kalau Bapak itu, di mana ada Bapak, disitulah ada semuanya. Di mana ada Bapak, seperti di mana ada gula, di situ ada semut, begitu. Kau mau samakan itu peribahasa? Kalau kau bilang gula, kau taburkan gula, semut itu akan menghiup. Menghiup. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya, tahu Ronaldo, di mana kau? Malas aku sama si kucul. Tahu kau Saya menghiup? tanya kau. Menghiup. Ya Allah ya Rabbi. Kau bahasa Indonesia itu? Kau enggak menghiup.
Menghiup apa itu menghiup? Menghiup itu mencium, menghirup. Menghirup. Apa? Menghirup apa itu air? Ya Allah. Jadi menghiup itu tuh ini loh, ini Bunda Rahma nggak ngerti juga. Menghiup itu mencium sambil menghirup gitu. Jadi gitu. Siapa mengatakan Gimana? Mute dulu kau, mute dulu. Bocah kau, mute dulu. Bocah kau. Lebih aku main kelereng dulu. Main kelereng. Main kelereng dulu kau, sabar dulu. Sama si Ronaldo, Bang Ronaldo, silakan. Sudah kau baca Bang? Kisah para Rasul 14:11. Pemahaman mereka kala itu, ya 14:11. Pemahaman mereka kala itu ya, zaman dulu itu mengimani bahwa dewa-dewa itu turun di tengah-tengah mereka itu dalam rupa manusia. Mirip, dia jeda lagi ya. Ya Allah ya Rabbi. Oten-oten bermodal dikit lah kalau mau naik diskusi. Bang Andreas, selamat malam. Kristen. Islam enggak? Oh Islam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini Kak, apakah memajang foto di dalam rumah itu apakah salah satu bentuk kesyirikan? Silakan Ustadz. Belum selesai si Ronaldo. Ronaldo ini banyak kali jedanya. Pak Ustadz Cek, silakan. aku kembali ini. Loh, syirik itu kalau disembah. Iya. Hanya ikhtilaf dalam hukum foto itu, ya ikhtilaf para ulama. Kalau foto itu tidak mengandung unsur maksiat, aurat, dan tidak menimbulkan lekuk, itu boleh foto ya, foto. Tapi kalau patung kan nggak boleh gitu. Ikhtilaf ulama, ada yang membolehkan, namun ada yang lebih hati-hati, memang tidak diperbolehkan. Tapi prinsipnya kita ngikutin ulama yang boleh, kayak gitu aja. Nah, kalau masalah kesyirikan itu ya kalau dituhankan disembah di situ, itu nggak boleh ya. Atau kita punya keyakinan dengan memajang foto ahli kores ini setan-setan pada kabur. Nah, itu musyrik namanya. Oke, lanjut. Ya ini lagi apa? Saya baru melihat ini tadi mimpi ya siapa tuh Muhammad Qasim. Ya pernah dengar? Bang, di sini lagi diskusi udah dijelaskan sama Bu Ronda, Bang Ustadz. Oh iya. Ya, terima kasih Kak, saya turun. Ya Bang, tapi udah paham kan penjelasan Ustadz? Bagaimana Ronaldo ini? Ronaldo. Oten itu kalau ada niatnya mau jadi debater, mewakili Karesteng, minimal tuh beli 2 perangkat. Sebab kita ini nggak kayak orang bego nunggu kalian. Bentar nongol, turun lagi, nongol, tenggelam lagi. Emang kok siapa kita tunggui? Oh, berarti tanya dulu Bunda, dia mau jadi debater atau mau apa? Coba Bang Ronald tanya dulu. Mau bertanya, mau diskusi, mau menyimak? Itu saya kan tadi bilang saya mau menyimak dulu. Lah, katanya mau ditanya. Bang Koris yang nanya tadi. Saya kalau mau menyimak bisa di bawah gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanggapi atau mau bertanya gitu, boleh naik. Saya keluar dulu ya. Mau keluar negeri? Oke. Nah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Bunda main babat aja, orang nggak tahu. Ditung Ustadz, muncul setengah berapa detik menyelam lagi. Kita tunggu lagi menyelam. Oh salah naik kalau nggak ada ini atau minimal ya udah, sambil nunggu kalau gitu kita infokan lagi tadi keputus, semoga sekarang tidak terputus lagi. Kalau ada yang mau memutus tolong jangan diputus. Baik kepada para agnia ya dari kaum muslimin wal muslimah rahimahumullah,
yang ingin rahimakumullah ya, yang ingin turut mendukung, mensupport acara kegiatan API Family Gathering Milad ke-1 Apologet Islam Indonesia, silahkan tunjukkan apa bahasa saya ya, silahkan yang ingin turut berkontribusi ya, kita membuka itu bisa dikirim langsung ke rekening yayasan. Nama yayasannya adalah Makassar Mu'alaf Center Indonesia, dengan nomor rekening mohon dicatat, saya sebutkan pelan-pelan. Kosongnya 4 kali 4013 03 kali 17173. Oke, Bank BTN atas nama Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Insya Allah acara ini akan kita buat selayak mungkin, sebaik mungkin, dan senyaman mungkin untuk para tamu hadirin yang akan hadir di sana. Dan buat para ahlus sodakoh, para agnia al-mutasodikin, kita doakan semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan setiap hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya sebutkan, bagi yang ingin turut mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan ini, silahkan kirim ke rekening yayasan Apologet lagi, Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya kosongnya 4 kali 4013 03 kali 17173. Saya ulang 5 kali lagi, kosongnya 4 kali 4013 03 kali 17173. Saya ulang 5 kali lagi. Capek juga ya. Ya itulah pokoknya. Terima kasih yang sudah turut mendukung dan berkontribusi untuk acara ini. Jazakumullah ahsana jaza. Oke, lanjut. Mantap Stadzi. Nggak putus-putus kan aku ngomong, takutnya putus-putus pada dia bilang suara lagi takutnya. Bagus. Kalau ada yang Dan nitip di bisa sana nggak? itu ya. Mas Dalip, ada yang mau nitip nih? Gitu. Oh, silakan. Nitip jahe bisa. Kalau ada yang nitip ke Dewa uangnya, catat nomor rekening Dewa ya. 00 00 omong kosong. Dan saudaraku, di sana itu ada ada acara ini ya, pencaksilat ya, diisi dengan berbagai macam kesenian. Jadi ada panggung nanti ya, pencaksilat apalagi tuh Ustaz ya. Jadi bukan cuma banyak lah saudara-saudaraku ya. Silakan. Nanti Bunda Rahma juga akan memberikan sajian atraksi ilmu tenaga dalam, ikhwan. Stay tune aja. Makan beling Kores. Wah, enggak. Bang Andi makan balok nanti. Orang makan beling nggak aneh, balok dimakan. Iya. Nanti Bunda Rahma ikhwan, dia akan membuka batok kelapa dengan gigi tanpa alat bantu. Wah, mantap itu. Gitu dia. Ini nanti ada ini. Kores makan besi nanti. Reka ulang selama setengah jam. Bagaimana ketika Bunda Rahma mempraktekkan pas lagi debat ketemu Oten yang ngeyel, seperti apa ekspresinya, perangkat apa saja yang ada di depannya, benda apa saja yang jadi korbannya. Nah, nanti dipraktekkan di sana oleh Bunda Rahma. Nah, iya benar ya. Iya. Silakan gabung. Astagfirullahaladzim. Ini Bang Juma, ini nggak monitor nggak? Ini Dewa belum izin, nggak enak juga ya. Kayaknya mengenai masalah foto, Walid. Ini ternyata ya banyak Ikhwan Fillah yang yang pengen yang namanya fotonya itu sama Bang Juma gitu. Dewa memang belum izin sama Bang Juma gitu kan, nggak enak juga gitu. Makanya Dewa izin. Nih contoh kayak gini nih ya. Bisa digedein, Bang Kian. Host. Jadi banyak yang pesen fotonya kayak gini tuh. Jadi Bang Juma, ini Pak Arif, ini Dewa, ya kan? Jadi mereka itu pengen diedit, dibikin karikatur. Nah makanya Dewa inisiatif seperti ini. Nah ini contoh.
Terus ini nih, bentar ya, Dewa buka lagi ya. Ini tadi Pak Arif. Nah ini contoh Pak Obeg, Bang Juma, dibikin bertiga sama Dewa, dibikin karikatur. Bang Juma, Dewa, nih Pak Obeg. Tapi Dewa emang belum dapat izin dari siapa? Dari Bang Juma ya. Cuma mereka semua pada seneng gitu. Nah ini, gini ya. Karikatur ini ya. Dibikin karikatur sama Dewa. Kalau ada yang tertarik, tapi Dewa pengen izin dulu sama Bang Juma sebelumnya. Boleh atau tidaknya. Dan alhamdulillah yang pesen itu sudah ada sekitar 50 orang lebih ya ke Dewa, dan sudah Dewa bikinkan gitu semuanya. Cuma ini Bang Juma monitor nggak Bang Juma? Bang Juma, apa Dewa telepon aja ntar ya? Kayaknya udah apa? Jauh dari perangkat kayaknya. Di ini aja Bang Deo. Di apa? Di bom miss call. Enggak, soalnya ini udah banyak Bagores, ini udah hampir 50 orang gitu kan. Nih tangan panjangnya kayak api Jabodetabek dari si Bunda ya. Saya tak Umi Dini ya itu? Ini bukan. Yang cewek siapa itu? Cuma ini Basindi, Basindi. Oh alah. Ini Jabodetabek. Nah ini mah Dewa bertiga. Anjing Bikin karikatur. mukanya ngarang pisan euy. Bang Deo bulat, kenapa jadi gigacet begitu, kotak-kotak dagunya? Mana ada Dewa bulat nih. Semua dibikinkan seperti itu sama Dewa. Mantap, mantap sih Wan, bagus bagus. Cuma ini pengen izin dulu sama Bang Juma, boleh atau tidak. Kalau misalkan Uniripa sih salo karir ya, Dewa bikin salo karir. Karena memang banyak yang pesen salo karir, dia Uniripa kan biasanya sendiri mulu. Nah contoh kalau sendirinya kayak gini nih. Nah ini brand ya, brandnya ini Juma Ripa Dewa. Nah ini Yang unik Riva udah laku berapa itu? 30 mah lebih. Oh mantap soy, menjanjikan. 30 lebih. Iya. Dan ini bahannya bahan lakos ya, bahan lakos, lakosta, bahan polo, bukan bahan yang biasa gitu ya. Jadi Dewa bikin bagus gitu. Kalau ada yang minat ya silakan DM ke Dewa aja. Cuma Dewa belum dapat izin ya dari Bang Juma, nanti Dewa telepon lah Bang Juma ya. Ya itu udah ada tamu tuh, silakan. Troy. Astagfirullahaladzim. Wah, Bunda kaget sama suara sendiri. Apa nggak kaget tuh Apipa suara begitu, Res? Apipa itu loh. Aman Afifa. Sudah terbiasa dia. Selamat malam, Troy. Kareste Muslim. Ya, selamat malam. Selamat. Kristen ya? Ya, Kristen saya. Silakan. Mau diskusi sama Gurunda, mau Bang Pera, atau gimana? Silakan Bang. Oh, bebas saja. Silakan Bang Kores. Bang Ustadz Alif. Mau mantap Ustadz Alif. Gas. Silakan. Apa sorry. Apa gimana? Ini ada yang mau bertanya tentang Islam. Ya, tidak apa-apa toh saya menanya tentang keimanan Islam. Iya, nggak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Makanya ada kayak gini kan supaya ditanya gitu. Silakan Troy bertanya. Oke, saya mau menanya nih mengenai jangan buat kaget Bang. Oh kaget ya, maaf. Lanjut. Nah, saya mau menanya nih mengenai Allah di Islam itu apakah mengenai iya, apakah johir nyata atau bagaimana itu? Gak apa-apa ya, saya menanyakan dulu ya.
Gak apa-apa. Ya, soalnya kalau kami di agama kami itu kan Tuhan kami itu ada nyata begitu. Kalau di Islam ini kan ya mungkin saya sebagai Kristen Ya, kan tidak tahu ya. Bang. Oke, udah dipahami. Nyata Bang, Tuhan karena Tuhan bukan manusia. Silakan Ustaz. Ya, silakan. Nggak apa-apa toh saya bertanya. Iyo, tidak Apa, apa-apa. siapkan Ji. 1000 pertanyaan lanjut Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Apakah Tuhannya umat Islam itu nyata? Ya nyata adanya. Bukti ada gitu. Seperti apa keberadaan Tuhan? Keberadaan Tuhan itu yang nyata adanya itu yang berbeda dengan makhluknya. Dalilnya di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir gitu. Jadi tidak ada yang sama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu maha mendengar, maha melihat. Makanya dijelaskan oleh para ulama kami, mahma tasawwarta bibalika faullahu bikhilafi dalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Tuhan, seperti apa itu Tuhan, Tuhan tidak seperti itu. Nah, itulah keberadaan Tuhan. Bagaimana kita membuktikan Tuhan itu ada sementara tidak bisa dilihat oleh mata kita? Tuhan menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyanu anahul haq. Bahwa akan aku tampakkan bukti keberadaanku di seluruh penjuru bumi dan pada diri manusia, sehingga benarlah Tuhan itu ada, kebenaran Tuhan itu ada, Al-Quran itu benar. Nah gitu. Cara mengenal Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu dengan mengenali semua ciptaannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Tuhan itu. Tuhan berapa? Esa, 1. Dalilnya kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allahus somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluknya, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya kalau ada yang diperanakan atau yang dilahirkan, itu bukan Tuhan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah begitu, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Nah, bagaimana ketika kawan-kawan Kristen mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, lalu dia membandingkan, oh Tuhan kami ada. Jangan salah. Yang kau yakini itu bukan ada, tapi pernah ada. Itu pun manusia. Sampai detik ini juga manusia ada. Contoh, kalau di tahun kalau pertanyaan salah sebentar. Nah, pada detik ini ini sama-sama nih Tuhan yang diyakini oleh umat Islam dan Tuhan yang diyakini oleh Kristen Anda sendiri, itu sama-sama tidak bisa dilihat, sama-sama tidak ada dalam pandangan mata kita. Nah, bagaimana caranya membuktikannya untuk sekarang? Nah, itu perlu berpikir. Oke, Anda paham, Pak Troy? Oke, betul. Enggak, ini maksud saya, apakah mempunyai wujud atau enggak? Setahu saya ya, kalau yang namanya Johir itu kan nyata, berwujud begitu. Apakah Allah di Islam ini mempunyai wujud atau gimana, Bang? Ya, sama. Allah itu ada. Saya bilang tadi, wujud itu artinya ada. Seperti apa wujudnya, manusia tidak ada yang tahu. Anda minta pembuktian sekarang, kan gitu poinnya, bener nggak? Betul. Ah, baik. Coba Anda sebagai Kristen, kalau kami bilang Tuhan itu tidak pernah berubah. Ketika keberadaan Tuhan itu tidak bisa digambarkan seperti makhluk, sehingga Anda menuntut Tuhan itu sama dengan makhluk, maka nggak bisa. Anda sendiri bisa nggak membuktikan keberadaan Tuhanmu sekarang ini? Bisa dia telepon Tuhan, coba aja suruh telepon Tuhan ya. Coba. Ini kan telepon kita sekarang Tuhanmu nih. Bro, coba telepon Tuhanmu pakai speaker, kita dengerin, silakan. Nah, coba Troy. Bukan ke situ dulu, Bang. Ini kan saya meminta, jangan maksud saya itu jangan membanding-bandingkan ke. Enggak, tidak membanding-bandingkan. Saya tidak membanding-bandingkan, Bang. Saya pengen mendengar ini tentang akidah abang-abang ini kan, Islam, bagaimana. Begitu maksud saya. Ya, kan Anda menanyakan bukti keberadaan Tuhannya umat Islam
di tahun ini kan, sekarang ini kan, benar nggak? Nah, pembuktian tentang keberadaan Tuhan di dalam pelajaran Islam mau 2000 tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu dengan sekarang itu sama, yaitu dengan satu ayat Al-Quran, surah 41 ayat 53, bahwa untuk menunjukkan keberadaan Tuhan, Tuhan jelaskan, aku tunjukkan, aku tampakkan kepada manusia kekuasaannya itu, dia jelaskan tentang ciptaannya. Nah, itu tidak pernah berubah. Detik ini pun ketika ditanya, itulah jawaban kami umat Islam. Nah, kalau Anda juga meyakini hari ini Tuhan Anda itu ada, saya tanya, coba saya tanya, bagaimana Anda membuktikan keberadaan Tuhan Anda hari ini? Bisa nggak? Coba Troy. Ya, kalau saya mau membuktikan mengenai Tuhan kami, memang saya pribadi memang tidak pernah melihat. Ya, pertama, ya yang Artinya kedua sama-sama tidak bisa membuktikan kan hari ini? bukan masalah tidak bisa membuktikan. Nah, tadi kau nuntut pembuktian kepada kami. Enggak, yang maksud saya kan ini mengenai keimanan Islam. Ya, ya, terus? Ya, kalau mungkin abang-abang sudah pada tahu kalau kami itu kan memang ya sesuai dengan apa yang dinarasikan sama abang-abang sekalian. Kami Tuhan kalian berupa manusia. Ya, itu memang ada. Memang kami meyakini kalau Tuhan Nah, disinilah buktinya. Oke, baik. Tuhan Anda berupa manusia, Anda meyakini itu sebagai Tuhan, pernah eksis di Bani Israel selama 33 tahun, betul? Ya, betul. 2000 tahun yang lalu, itulah penjelasan Kristen. Detik ini tidak bisa dibuktikan. Tapi kami umat Islam, bukti keberadaan Tuhan itu dijelaskan dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, dalilnya tetap sama. Surah ke-41 ayat 53 yang tadi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Nah, kami akan memperlihatkan kepada mereka, kepada Troy, kepada seluruh umat manusia tanda-tanda keberadaan atau kekuasaan kami di segenap penjuru bumi dan pada diri manusia. Oke? Itulah bukti keberadaan Tuhan. Nah, Tuhan yang Anda yakini sebagai manusia itu adalah ciptaan Tuhan kami. Bang Alif, begini Bang Alif. Lagi. Diam dulu, Sementara Bang Alif berkata, apa? Diam dulu. Nah, di sini sudah ketahuan kalau Kristen, Pak Troy, membuktikan Tuhannya adalah manusia yang pernah eksis 2000 tahun yang lalu. Itu pembuktian dia Tuhan. Sementara Al-Quran menjelaskan adanya manusia bukti keberadaan Tuhan. Karena di situ dijelaskan wa fi anfusihim, dan pada diri manusia. Manusia itu diciptakan. Dalilnya mana? Surah Al-Mulk ayat 2, surah Al-Baqarah dari ayat 21, surah banyak surah Al-Insan, surah Al-Mu'minun, surah As-Sad, surah Al-Hijr, surah Al-A'raf. Banyak semua ayatnya penciptaan manusia itu membuktikan Tuhan itu ada. Nah, Tuhan manusia yang Anda tuhankan itu adalah ciptaan Tuhan kami. Begitu. Sudah dipahami? Artinya memang si jual beli ngomongnya ini. Enggak, begini, artinya memang di zaman itu Allah itu belum menampakkan dirinya juga atau bagaimana? Monggo Bang Andi. Ini lanjut aja tak, semenjak ketawa. Siap. Gimana? Oke, saya pakai dalil Al-Quran surah Ya, santai Bang.
Ini tidak menghujat ini bang. Saya cuma bertanya. Tidak, aman, tidak menghujat. Ya silakan selesaikan narasinya. Silakan bang, silakan. Apa barusan? Narasinya barusan apa? Belum selesai. Biar nanti nggak salah paham. Begini, artinya kalau di Islam itu Allah itu belum menampakkan wujudnya, belum menampakkan rupanya, atau bagaimana itu? Oke, baik, saya jawab pakai dalil. Surah Al-An'am ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata, sedang dialah sang pencipta itu yang dapat melihat segala penglihatan yang ada di alam semesta ini. Dia itu maha lembut atau maha halus lagi maha mengetahui. Itulah Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata berdasarkan dalil Al-Quran. Kalau Yesus pengajarannya gimana? Yesus, siapa Tuhanmu? Bapak itu siapa? Oh, Yohanes 5:37, Bapak yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Ada lagi nggak dalil penguat? Ada. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Itulah Tuhan, tidak bisa dilihat oleh manusia. Yang bisa dilihat oleh manusia berarti dia bukan Tuhan. Oke? Kau Tuhan kan ciptaan Tuhan. Oke. Artinya Ustadz Data nanti saya kasih royalti ya, copyright nanti. Oke, lanjut, silakan. Maksud saya begini, berarti memang tidak ada wujud fisiknya, begitu ya kalau Allah itu ya. Loh, itu 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Tuhanmu bisa dilihat nggak? Sebentar, ini yang saya tanyakan tentang akidah Islam, bukan tentang akidah Kristen, Bang. Oke. Dalam akidah Islam tidak bisa dijangkau oleh mata, sudah saya jelaskan. Dalam akidahnya Yesus, pengajaran Yesus, juga Tuhan tidak bisa dijangkau oleh mata. Dalam akidahnya Anda sebagai Kristen, Tuhan bisa dibunuh. Beda memang pengajaran Yesus, pengajaran Islam dengan pengajaran Bani Israel berbeda dengan pengajaran Kristen. Itu tentang akidah Islam, bukan tentang. Itu akidah Islam sudah saya jawab. Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Nah, udah dijawab. Udah bentuk fisiknya kan? Iya, nggak ada. Yang apa yang tergambar di benakmu itu bukan Tuhan itu. Oh, ya udah kalau begitu. Saya sudah dapat jawabannya. Ya udah, terima kasih ya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Kalau pengajaranmu dengan pengajaran Yesus itu sama, oke lah. Kabur. Takut ditanya dia. Lamsihar. Lamsihar Kristen, Lamsihar Kristen. Lamsihar Kristen. Muslim. Astagfirullahaladzim. Nggak mau dikomparasi dengan Loh, kemana dia orangnya? Udah ke rumah bapak. Lamsihar. Astagfirullahaladzim. Menurut jawabannya. Kemana anaknya, Tad? Itu tadi kata Bunda Rama. Tiba-tiba kabur dia. Dia nggak sanggup dengan dalil kitabnya sendiri. Dia mempermasalahkan kok bisa Tuhannya umat Islam tidak bisa dilihat. Tapi dia lupa Tuhannya Yesus juga nggak bisa dilihat. Yang dia tuhankan itu manusia yang bisa dilihat. Itu aja masalahnya. Iya. Ya, ini lagi nih. Dia maunya Tuhan kita terlihat seperti mereka. Begini maksud saya. Saya tuh
Ntar dulu. Tuhan kamu itu bro, Tuhan kamu itu manusia atau roh? Ntar dulu. Ini saya Taruh, yo. jadi malas ini mau berdiskusi. Ya udah kalau malas turun aja. Enggak, kamu jangan diundang. Seperti Bang Juma waktu itu menjelaskan kepada saya. Ya udah dijelaskan sama Ustaz Alif tadi. Enggak, kemarin kan saya pernah naik juga. Ya berarti kamu. Wah, ini si Troy menghujat ini Bang Andi si Troy. Berarti Troy, kamu lu jangan menghujat Troy. biarin aja. Berarti kamu kemarin udah dijelaskan, kalau aku mau nanya lagi. Seperti Bang Juma kemarin menjelaskan. Kan udah dijelasin, kenapa nanya lagi? Ini cuma Bang Juma yang saya lihat ini. Ya kalau begitu, mohon maaf, saya akan mengambil tindakan tegas dan terukur. Oke? Saya seperti Bang Juma menjelaskan kemarin, berarti pertanyaanmu sudah dijelaskan kemarin. Kenapa lo nanya lagi? Itu sudah dijawab tadi Ustaz Alif kok Pak. Aku suka jawabannya. Nggak ada yang orang yang pernah melihat Tuhan. Kecuali Tuhan buatan. Kalau Tuhan pencipta alam semesta nggak ada orang pernah melihat. Yesus sendiri waktu hidup dia berkata begini. Rupanya pun tidak bisa kau lihat. Suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu yang omongan Yesus tuh. Tapi orang yang ngomong kayak gitu, lu jadiin Tuhan, ya susah emang. Gitu ya. Kalau kau masih dalam keadaan pengaruh alkohol, sebaiknya kau mandi 7 sumur dulu, cari kembang 7 rupa. Baru duduk di kuburan 7 hari 7 malam. Mudah-mudahan kau dapat wangsit. Setuju Bunda? Siapa itu yang ketawa itu? Iya, kan 7 hari 7 malam di kuburan. biar sadar dia. Lam Sihar, kau oten apa kau Islam bang? Lam Sihar, bang. Tes. Bang Lam Sihar. Halo, iya Bu. Kristen Muslim Lam Sihar. Iya, ini kayaknya agak lelet nih. Saya Kristen. Oh, lelet ya, Bang? Saya Kristen. Oh, Kristen mantap. Hah? Memang kami mengharapkan lelet di Kristen sini, yang naik kedengarannya. Pak. Silakan. Dia nggak dengar benar. Kalau mau dapat signal, mundur sedikit, kira-kira setengah meter aja mundur. Kalau lewat kan ada jurang. Coba mundur dikit 3. Ya coba 1. Ya mundur dikit lagi. Stop. Nah, di situ. Pas. Udah. Nah, udah bagus. Ya, lanjut. Jangan gerak-gerak lagi ya. Sebelumnya Ya. saya ucapin selamat malam ya buat semuanya ya. Ya, Pintar ini kali Denhan. tadi kan saya dengar cerita tadi dari Bang Alif ini mengenai apa? Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kan begitu ya? Halo? Ya. Halo? Iya begitu lah. lagi. Geser lagi. Jangan gerak-gerak. Boleh saya cerita dulu sedikit ya. Jadi gini. Kalau seandainya ada iblis itu mau menggoda manusia, menurut bapak-bapak dan menurut ibu-ibu, apakah iblis itu terang-terangan mengaku iblis atau iblis itu akan berpura-pura menjadi Tuhan? Sini saya jawab, Tat. Ini bagian saya nih. Masuk Bang Andi. Di media sosial itu banyak iblis turun naik. Ya ini mau dijawab. Ya, coba Pak. Ya lu duduk dulu, duduk. Hati-hati terlalu nyender. Ya, duduk, stop. Tapi gini aja ya kita. Buset. Oke. Iya, gimana Duduk Bang? dulu. Menurut Abang gimana, Bang? Gimana ya? Habis ini saya cuman sekedar intermezzo aja, Tad. Habis ini Ustaz lah yang secara Islamnya gitu ya. Maksudnya secara iblis itu keluar masuk di rumah ini, Bang.
kadang suaranya doa yang kedengeran, kadang yang open cam gitu. Barusan Bang Juma itu satu room sama iblis. Ada iblis yang giginya udah rontok, ada iblisnya menjadi DPO, ada iblisnya berpakaian busana-busana muslim, ada iblisnya betina gitu Bang. Ada yang open cam, ada suaranya doang. Itulah Bang, iblis itu. Tapi kami tidak pernah terpengaruh. Karena iblis itu ya harus diberi peringatan 1, 2, 3 kali. Kalau enggak ya kita injek lehernya Bang. Itu Bang kira-kira. Itu saya jawabnya Ustadz. Lanjut. Ya, lanjut. Itu Bang Handi tadi bercanda Bang, bukan lehermu. Lanjut. Iblis mah harus diinjak lehernya. Bunda, kenapa emang takut sama iblis? Kan kalau iblis diinjak lehernya nggak melanggar hukum. Aku tiap hari injak lehernya iblis. Kita kasih data dulu satu ya, boleh? Ustadz, kasih data satu, boleh Ustadz? Suaraku adakah? Adakah? Ih. Ada. Nah, saya kasih data Bang Lamsihar ya, baru kau lanjut sama Ustadzku ya. Di Keluaran 33, lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Silakan. Jadi yang kau lihat itu jalan kemana-mana itu dibunuh, disalib. Bukan Tuhan itu manusia. Silakan Ustadz. Sudah terjawab semua kan? Aku tadi nggak nangkep pertanyaannya, putus tadi. Maksudnya Pertanyaan kedua. Udah dijawab pertanyaan kedua. Udah. Ya udah makanya. Lamsihar. Jadi iblis itu bisa bersuara, bisa tidak. Bisa buka video, bisa tidak. Bisa juga itu tidak bersuara, tidak buka video, tapi mempengaruhi hawa nafsu kita. Iblis itu tadinya kita mau berbuat baik, terus membisiki hati iblis itu, jangan, buat kamu sendiri aja, itu iblis. Tadinya kita mau menyembah Tuhan yang benar, iblis mengatakan itu bukan Tuhan, yang Tuhan itu yang pernah turun ke bumi. Nah itu bisikan iblis. Jadi macam-macam Bang iblis itu. Ada yang langsung mempengaruhi nafsu, ada yang merobek kalbu, ada berbentuk suara doang, ada juga yang open cam. Jadi macam-macam bentukan iblis itu Bang. Itu ya jawabannya ya. Bagaimana iblis open cam? Tidak. Ya si Udin bukan iblis. Oh itu ya iblis. Ya penista agama Islam itu iblis itu. Benar Mama. Manusia. Betul lah. Ternyata dia berwujud manusia ya. Silakan Lamsihar. Semangat. Ayo. Kenapa kau Lamsihar? Iblis itu Lucifer, iblis itu Lucifer, bintang timur sebagaimana di Yesaya. Bintang timur jatuh ke bumi untuk merusak. Ya kan di dalam Al-Qur'an ya Pak Ustaz ya. Tadinya kan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Ya jin ini kan ada yang ingkar. Ingkar ini tidak mau menyembah Allah begitu. Terus diizinkan untuk menggoda manusia. Ya kan ya? Nah kalau iblis ini sudah menggoda manusia, masuk merasuki kalbu manusia, ya manusia ini dikendalikan oleh iblis. Nah iblis ini berbentuk manusia datangnya. Begitu loh. Jadi kalau teman-teman kaum muslimin muslimat tadinya mau pergi ibadah, sholat Jumat, terus ada satu, nggak usah sholat dah, main gaple aja. Itu iblis itu. Itu maksudnya ya, gitu loh. Suka menghujat, tidak mensyukuri nikmat Tuhan,
tidak mensyukuri alam semesta ini diciptakan, tidak mensyukuri bahwa dia ciptaan manusia yang paling sempurna, tidak mensyukuri, tapi malah berbalik, tidak menyembah yang menciptakan dia. Itu kayak gitu-gitu tuh. Nah, gimana cara ngobatinnya? Ya dakwah, pendekatan baik-baik. Alhamdulillah kan banyak yang meninggalkan iblis kembali ke Islam. Kira-kira gitu ya. Pak Alam Sihar, paham atau tidak? Kenapa jadi pingsan dia ya? Kenapa jadi diem ya? Waduh, signalnya dia bunda. Mungkin terlalu mundur jadi dia cebur kolam. Enggak ya, Bang? Kata Bang Hadi mundur 10 cm, 10 cm bukan 10 langkah. Salah dengar kali. 10 langkah kali, kan jurang di belakang. Jurang kecebur kau. Tuh kan? Hilang sudah. Incek. Aku pikir inces. Incek. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa yang disampaikan? Bang. Sorry, Bang. Turun lagi. Astagfirullahaladzim. Salah pencet. Ustaz Ali, benar nggak itu iblis datangnya tadinya jin, kemudian ingkar? Oh iya, kan Al-Quran menyebutkan kana minal jinni fasajadu illa iblis kana minal jinni. Di situ iblis itu dari kalangan jin, dijelaskan di surah Al-Kahfi ayat 50. Dia berjanji di dalam Al-Quran di surah Al-Hijr juga disebutkan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ugwiyannahum ajma'in gitu. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Oke, Alif. Aku akan menyesatkan mereka semua. Apakah di dalam A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi bahas iblis, ada suaranya datang, aku berlindung kepada Membahas iblis naik. Nah gitu ya. Makanya Al-Quran menyebutkan bahwa manusia itu, ini ciri-ciri orang yang kerasukan iblis ya, adalah akan dipandang indah perbuatan maksiat kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat lain dijelaskan di surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hada siratum mustaqim. Wahai manusia, bukankah aku pernah ingatkan kalian semua agar tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan orang-orang ini banyak sekali dipandang indah menyembah ciptaan Tuhan, dianggap sebagai Tuhan. Ketika dia merasa indah menyembah anak orang, oh aku damai menyembah dia, padahal dia itu anak orang, itu dia sedang dalam perangkap iblis. Karena iblis berkata, menjelaskan di dalam Al-Quran, la uzayyinanna lahum fil ardi la ugwiyannahum ajma'in, akan dipandang indah bermaksiat kepada Tuhan. Makanya ketika ada orang yang menyekutukan Tuhan selain Tuhan pencipta alam semesta itu disembah, lalu mereka berkata Tuhan ini sangat baik, nah itu mereka masuk ke dalam perangkap iblis gitu. Padahal jelas Tuhan itu, Tuhan yang sesungguhnya itu tidak ada rela atau tidak mengajarkan menyekutukan Tuhan, itu nggak ada. Bahkan kalau kita melihat dari kitabnya, misal 10 perintah Tuhan yang utama apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu berarti Tuhan tidak mengajarkan kemusyrikan. Tuhan itu esa tidak mengajarkan kemusyrikan. Sementara ketika ada yang meyakini menyembah ilah lain selain Tuhan yang satu itu, maka itu kategorinya musyrik. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan apa? Ketika orang itu mati dalam kemusyrikan, maka dijelaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang menyekutukan Tuhan itu adalah orang yang sangat tersesat. Tersesatnya itu sangat jauh menurut Al-Quran.
Makanya kalau ada yang menyekutukan Tuhan, menyembah makhluk, menyembah ciptaan Tuhan, lalu dia merasa nyaman, itu dalam perangkap iblis dan orang itu sedang tersesat yang sangat jauh. Makanya ayat menyebutkan di ayat berikutnya apa? Iyad'una min dunihi illa inasa. Yang mereka sembah selain Allah itu tiada lain hanyalah berhala. Wa iyad'una illa syaitonan marida. Jadi tiada lain yang mereka sembah itu hanyalah iblis atau Lucifer. Gitu. Halo, selamat malam, selamat pagi. Selamat malam, ntar ya. Jadi kalau ada orang nih menyembah selain Sang Pencipta alam semesta itu pengaruh apa itu, Tat? Kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, mereka itu pengaruh dari bisikan iblis. Karena iblis memandang indah perbuatan maksiat kepada Tuhan. Satu-satunya perbuatan maksiat yang paling besar adalah menyekutukan Tuhan. Surah Al-Baqarah dikatakan fala taj'alu lillahi andada. Janganlah engkau hadirkan sekutu bagi Tuhan atau bagi Allah. Surah Kahfi juga ayat 110 dikatakan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan pernah engkau menyekutukan Tuhan dalam menyembah Tuhan itu dengan sesuatu apapun. Kalau kita melihat kitab perjanjian lama, misal kitabnya para nabi yang lain yang diyakini sebagai kitab sucinya orang-orang Yahudi, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Karena Tuhan itu adalah maha pencemburu. Artinya Tuhan itu esa, tiada yang lain, dan jangan engkau hadirkan Tuhan lain di hadapan Tuhan itu. Makanya ketika ada yang meyakini Tuhan selain Tuhan yang tidak bisa dilihat itu sedang menyekutukan Tuhan. Begitu Bang Handi. Jadi ini semua karena godaan iblis yang terkutuk ya Pak Ustadz ya? Bah, itu dia. Cara menghindarinya gimana, Tat? Cara menghindarinya? Ya. Cara menghindarinya itu pertama, ya jangan ikuti bisikannya, gitu kan. Jangan didengar bisikannya, kembali menyembah Tuhan yang esa, berdoa kepada dia. Contoh. Ketika iblis menggoda Yesus, dia berkata apa? Sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada dia engkau berbakti. Nah itu, pegang dulu prinsipnya. Jangan ikuti bisikan iblis, jangan ikuti rayuan iblis. Pertama, menyembah satu Tuhan dulu. Mohon perlindungan kepada dia, gitu. Jangan menyekutukannya. Oke, gitu. Ya. Dulu memang ada kisahnya itu. Ada seorang itu dibawa ke gunung yang tinggi, Tat. Disogok sama iblis. Naik ke pada saking tingginya. Gitu ya. Ya, bahwa dia bilang iblis itu ngomong gini. Lu lihat tuh di bawah seluruh kerajaan dunia. Gua kasih sama lu, gitu kan. Yang penting lu mau menyembah gua, kata iblis. Terus orang itu jawab apa, Tat? Silakan, Tat. Nah, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Elohim atau sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Itu perintah Yesus. Yesus sendiri mengajarkan menyembah satu Tuhan, hanya kepada Dia. Makanya kalau ada tiba-tiba menuhankan orang yang mengajarkan itu tandanya mereka tergoda oleh rayuan iblis. Makanya Yesus berpesan, hati-hatilah, ada penyesat mengetuk pintu. Kok jadi begini ya? Oh, jadi orang yang digoda sama iblis itu tidak lulus, tidak masuk godaan dia, tapi menunjuk bahwa sembahlah. Ngapain gua sembah lu? Sembahlah Tuhan yang satu itu. Dia tidak mengklaim bahwa sembahlah aku. Berarti dia bukan sembahan dong, tak, kalau begitu? Ya bukan dong. Salah alamat itu. Justru orang itu mengajarkan menyembah siapa gitu. Menyembah dia, bukan menyembah aku. Makanya terjadilah kesalahan di situ. Orang yang tidak mengajarkan menyembah dia tapi disembah, itulah orang yang tersesat. Karena orang tersebut mengajarkan menyembah dia yang mengutusnya gitu loh. Mengajarkan menyembah dia yang... Oh, tapi iblis ini, Ustaz, kalau saya oke lah, saya tidak lulus. Saya tidak berhasil menggoda kau gitu ya. Tapi ingat generasi berikutnya sampai sebelum dunia ini kiamat, gue cari orang-orang
yang akan menyembah lu. Karena kamu nggak mau menyembah saya, kau suruh saya menyembah kepada Sang Pencipta. Gua berjanji, gua akan mencari generasimu. Gua akan cari orang-orang, bahkan gua pengaruhi mereka untuk menyembah lu. Menurut Pak Ustadz, ini terjadi nggak di zaman sekarang, Tad? Dan pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah mereka itu mengikuti bisikan. Makanya kan sering tuh ada yang bilang, saya habis ketemu si ini loh, dia itu Tuhan, datang di dalam mimpi. Ada yang mengaku bahkan katanya ketemu secara langsung di mana, ngaku pakai sendal jepit, pakai kelor pendek dan sebagainya, tapi diakui Tuhan. Itu orang tersesat itu. Itu orang-orang yang tersesat. Karena itu bukan pengajaran Nabi, itu pasti si dia bolos yang sedang menyamar. Orang itu mau aja dibisikin kayak gitu. Aduh. Ya karena dia nggak berhasil membisiki, menggoda Yesus di gunung yang tinggi. Dia cari orang lain yang lemah imannya, kan gitu, Tad. Itu dia, disesatkanlah orang lain yang lemah imannya. Karena Yesus sendiri. Nah, satu kuat, pertanyaanku. kan gitu. Oh, Bang Daeng. Udah kamu terpancing. Satu pertanyaanku. Ketamu Bunda. Ustadz sedikit. Yang dicobai iblis, manusia atau Tuhan? Tuhan itu tidak bisa dicobai. Justru Tuhan itu. Berarti yang dicobai? Berarti yang dicobai? Manusia. Sekarang ada Noah nih. Selamat malam Pak Noah. Pak Noah, selamat malam. Aduh, tadi mau ngomong Pak Noah. Halo. Selamat malam. Selamat pagi. Pagi ya di tempatnya ya. Di tempatku belum. Silakan apa yang disampaikan diskusi Ya, sama. topiknya itu, siapakah yang dicobai oleh iblis? Itu topiknya itu, Rob Noah. Silakan Noah. Jangan itulah topiknya. Gak apa-apa itu aja. Lu pindah topik lu nggak bener lu. Saya masa sekali-sekali boleh dong tamu request gitu. Ya, Bentar, ini ada Sasuke juga ini. Sasuke Kristen kan? Iya Bang. Ya Kristen kan Sasuke? Iya betul. Oke, berdua ya Kristennya Bang Andi tuh. Lanjut Bang Andi. Nah itu topiknya itu. Iblis ini sebenarnya siapa yang menciptakan, terus dia tugasnya apa gitu loh. Itu kalau Noah nggak mau ya Sasuke dulu aja dulu. Standby. Sasuke silakan Sasuke. Saya baru datang Bang. Ini topiknya apa tadi? Topiknya ini, iblis ini apa? Siapa iblis ini dan pengaruhnya apa? Gitu loh, silakan. Kalau yang saya tahu sedikit, walaupun saya bukan ahli ya dan bukan juga belajar jauh tentang agama Kristen. Yang ku tahu iblis ini sama Tuhan itu kakak beradik ya. Buset. Yang ku tahu ya setahu saya. Jadi kan sebenarnya biarin dulu nanti Ustaz Ali luruskan. Gak apa-apa. Yang penting santun. Kan sebenarnya mereka ini sama-sama punya kekuatan. Tetapi Tuhan yang lebih kuat. Yang lebih dari segala-galanya. Jadi iblis ini pengen menjadi nomor satu. Jadi iblis inilah sebenarnya saingan Tuhan yang saya tahu. Nah setelah diciptakan manusia, yang saya tahu ya akhirnya iblis ini iri karena dia tidak bisa menciptakan manusia seperti Tuhan menciptakan manusia. Akhirnya dia pengen mengambil alih. Ya udah cukup Bang. Udah tadi ditangkap iblis sama kakak beradik sama Tuhan sama-sama punya kekuatan. Silakan Ustaz Alif. Ya, ini dalam perspektif ini ada yang memang menarik, ngeri-ngeri sedap ya dalam pemahaman kawan Kristen. Dia memahaminya kakak adik. Sebenarnya bukan kakak adik juga ya miripnya, tapi malah kalau kita lihat dari pemahamannya itu mirip sama. Contoh nih, orang-orang Kristen sejauh ini meyakini Tuhannya itu adalah roh. Sesuai dengan dalilnya, Tuhan itu adalah roh dan iblis juga roh gitu. Makanya sama, sulit dibedakan. Kan gitu ya, benar nggak? Nah disinilah sulit dibedakannya. Tuhannya roh, iblis juga roh.
Sementara Tuhan itu ya, contoh nih, pengajaran Yesus sendiri, dia mengatakan waspadalah akan si penyesat, waspadalah terhadap Mesias palsu, penyesat, nanti dia akan datang dan mengaku sebagai Yesus. Lalu nanti ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, dia makhluk roh. Nah, inilah si iblis. Tapi anehnya banyak diyakini dan dipercaya oleh Kristen sebagai Yesus. Padahal Yesus sendiri berpesan jangan percaya atau jangan ikuti dia gitu. Saya Aduh, si Sesuke tidak bisa berbuat apa-apa, Ustadz, langsung menusuk jantung itu. Semua Iya, matikan. makanya kalau saya tampilkan data juga, kalau pandangan dia kakak beradik ya, walaupun ini sebenarnya sangat mengerikan, nanti sulit dia membedakan. Yang dikatakan pertama diyakini sebagai sama-sama roh, kedua mereka itu sama-sama juga menghasut Daud di dalam kitab, baik di Samuel maupun di Tawarikh. Di Samuel dikatakan iblis bangkit lalu menghasut Daud. Di ayat lain dikatakan murka Tuhan bangkit lalu dia menghasut Daud. Nah, jadi yang mana? Keduanya roh. Keduanya sama-sama roh, keduanya sama-sama menghasut Daud. Coba, bisa nggak Bahaya. membedakan di situ? Ini konsekuensinya Silakan. menyamakan Tuhan dengan iblis. Jadi begini. Oke, silakan Bunda. Sesuke silakan. Jangan dulu kau pingsan, Bang, lanjut. Sebenarnya ini topiknya udah selesai apa enggak? Sebenarnya saya ada ini pertanyaan juga. Ya, Dari yang dia, lain. Ustaz. Ya nggak Dari apa-apa lah. topik. Kasihlah yang ringan-ringan lah, silakanlah saya suka. Agak berat memang ini. Silakan. Sebenarnya gini, saya ini sebenarnya masih Kristen juga. Saya mau mempertanyakan ini ya kepada teman-teman Kristen. Karena sebagian di gereja-gereja ada aturan dalam gereja, jadi saya bingung. Karena menurut pemahaman saya ada sedikit yang namanya bertentangan juga ya dengan aturan itu. Sebab saya ini punya istri. Nah, kebetulan saya merantau nih. Saya tidak, ya walaupun bukan sengaja atau disengaja, ya saya jatuh cinta lah ibaratnya sama perempuan lain. Dan kami menikah. Saya balik ke kampung, saya meminta maaf gitu. Ya kadang istri lama saya itu tidak bisa akur lah. Dan di agama juga di aturan gerejanya tidak lagi menerima saya sebagai Kristen. Karena sudah menikah 2 kali, tidak diperbolehkan menikah 2 kali. Nah itu yang aku bingung. Nah secara ya saya ngebingungkan para pendeta menginjil supaya yang belum tahu Kristus supaya diselamatkan, mereka menginjil supaya diselamatkan. Itu yang bingung aku. Sementara yang sudah Kristen sendiri, kenapa perlu dibuang? Itu yang saya bingung. Mohon maaf buat teman-teman Kristen, jangan, ini benar-benar real, ini dari hati nurani, hati yang paling dalam saya. Pertanyaan saya ini selama ini belum terpecahkan. Sudah banyak saya cari tahu sama pendeta-pendeta, belum saya dapatkan jawaban yang meyakinkan saya itu. Mohon maaf banget. Ini memang karena saya tidak tahu lagi mau tanya sama siapa. Semoga saya bisa mendapatkan jawaban di sini. Itulah, sekian. Oke, berarti ini otomatis pertanyaan ini buat Entar lu bukan lu yang ditanya. Terus poinnya aja, poinnya Pak, saya suka poinnya. Diulang poinnya aja, apa itu? Ya, poinnya yang menjadi pertanyaan saya, aturan yang mereka buat itu apakah layak, di mana dalilnya, apakah layak memang itu, secara umumnya apakah layak, apakah itu memang positif atau memang dampak negatif. Memang ada yang pernah menjawab, karena kalau itu terus dibiarkan, nanti anak-anak yang lain merasa oh apa-apa kita juga menikah 2 kali begitu supaya tidak terjadi sama anak-anak yang lain, itu maksudnya. Tapi saya Cukup, silakan Ustaz Alif. Aku juga belum terlalu kena nih, silakan Ustaz. Ya, saya coba sedikit juga menangkap dan meraba dari apa poin yang disampaikan ya. Pertama, saya bukan membahas ke membolehkan atau melegalkan atau mengajarkan tentang poligaminya, gitu kan ya. Ini tentang solusi dalam sebuah agama atau berkeyakinan. Itu dulu poinnya.
ketika di dalam pengajaran Kristen tidak ada aturan, tidak ada kebolehan dalam berpoligami, apapun alasannya dan sebagainya, atau dia menikah lagi kan. Sehingga justru bagi dia yang menikah lagi, malah dikatakan dikeluarkan dari gereja dan sebagainya. Ya itulah memang yang ada di kekristenan. Malah dikatakan sebagai apa nanti? Zina dan sebagainya. Tidak ada solusi. Nah, kalau di Islam, ayatnya ada sebuah kebolehan dengan catatan Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu ya di dalam Al-Quran. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum al-ayah. Jadi kalau Anda poin-poin tertentu memenuhi syarat, itu diperbolehkan poligami di Islam. Karena apa? Solusi bagi orang yang menghadapi kasus tertentu. Poinnya adalah sebuah konteks, sebuah keadilan di dalam membina rumah tangga. Pertama, Anda menikah dengan istrinya, lalu istrinya membolehkan Anda berpoligami lagi, kan gitu, maksudnya menikah lagi, dan Anda ada kecukupan dalam hartanya dan sebagainya. Nah, ketika syarat-syarat, banyak sebenarnya poinnya, itu terpenuhi, maka solusi untuk Anda boleh. Tidak melanggar syariat, tidak melanggar hukum, dan Anda tetap beragama dengan baik. Itu kalau di dalam pandangan Islam. Solusinya seperti itu, gitu. Tapi kalau di Kristen memang tidak diajarkan sih katanya, gitu kan. Tidak diajarkan hal seperti itu, gitu. Ya itu, kembalikan kepada mereka. Dan buktinya tadi kasusnya sendiri pun Anda sudah jelaskan, gitu. Ya, silakan. Itu sah-sah saja ya, sah sebagai aturan itu wajib kita ikuti. Ya, oke. Di dalam Islam itu sah, tapi ingat syaratnya juga harus terpenuhi. Jangan lalu menganggap enteng, oh di Islam mah boleh, gitu kan. Lebih baik saya pilih Islam, itu nggak bisa kayak gitu. Karena itu bukan artinya berarti Anda punya niat tertentu. Justru bisa jadi Anda melihat syarat-syaratnya apakah memenuhi atau tidak gitu. Kalau kita masih bingung 1 bulan uang bulanan istri masih bingung, ya jangan mikir poligami. Kasihan anak orang nanti kelaparan kan gitu. Banyak syarat-syaratnya lah ya. Kecukupan dari segi hartanya, kecukupan membina iman dalam rumah tangga kepada istri, menasehati istri, kecukupan ilmu dalam arti di situ, kecukupan lagi kekuatan finansial, imannya, dan juga iminnya gitu. Pak, saya paham. Apa ya tadi? Bang Sasuke. Ya. Kalau di Kristen itu ada nggak sih perintah atau ketentuan kawinannya 1 kali, ada nggak Pak? Iya, memang yang saya sedikit dengar memang nggak boleh menikah 2 kali kecuali meninggal. Nggak ada perintah di Bible Pak, menikahnya 1 kali, tidak ada Pak. Ya itulah, masih saya juga nggak terlalu Pak, saya hanya jemaat biasa yang tidak begitu tahu, hanya tidak begitu mendalami, tapi saya mempelajari. Itulah Pak, makanya dan setelah Kenapa dong? Lo mau jawab? Memang ada di Bible perintah menikah 1 kali saja? Ada? Sebentar Bang Andi. Ini untuk Pak Denny, sebentar Bang Noah. Pak Denny 3 istrinya. Pak Denny itu Kristen 3 istrinya karena apa alasannya? Tidak ada di Bible itu larangan beristri lebih dari 1, nggak ada larangan. Pak Denny itu pendeta loh. Dia di Den Haag. Lanjut. Topiknya no aja, lu jangan suka pindah-pindahin topik. Enggak, saya nggak pindahin topik. Saya pasti di topik yang sama mengenai Pak Sasuke tadi. Jadi begini, Pak Sasuke. Kalau menurut yang firman Tuhan yang tertulis di Alkitab di Matius 19 ayat 6 mengatakan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan itu tidak boleh diceraikan, kan begitu. Jadi maksudnya begini, Pak Sasuke, ketika Pak Sasuke sudah menikah, Pak Sasuke tidak boleh menceraikan istri Bapak, atau kecuali buktinya banyak Kristen yang bercerai, gimana itu nasibnya? Ya itu kalau itu kita
tidak tahu lah bang nasibnya gimana. Tetapi itulah aturan yang sebenarnya. Miliaran tuh. Miliaran, bisa miliaran tuh Kristen masuk neraka. Kalau cuman berpegang di situ aja. Kalau saya tahu nasibnya apa gitu, berarti saya apa aku sebutin nama-nama pendeta yang bercerai, tokoh-tokoh Kristen yang bercerai? nggak usah bang, itu nggak urusan kita. Itu urusan Kan mereka. Anda membawa tadi itu orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Itu kalau ini perintah mutlak, tidak ada solusi. Waduh. Berarti penuh neraka orang Kristen itu. Sekarang gini, yang salah siapa di situ kira-kira? Orangnya lah. Nah itu tadi. Karena ketatnya aturan itu nggak ada solusinya, bro. Jangan salahkan perintahnya, salahkan orangnya. Iya orangnya, tapi perintah lain ada. Saya kasih ya. Boleh. Nih saya kasih nih. Di dalam Matius 5, 31, 32, siapa yang menceraikan istrinya? Di dalam Alkitab menyatakan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya zina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Apa enggak ada satu ini data? Apa enggak ada satu ini? Dan satu lagi, mohon maaf nih. Enggak, ini bang, ini jadi boleh bercerai Kristen itu berdasarkan data. Salah satunya ada yang berzina. Harus memberi surat. Iya, memberikan dulu surat cerai. Karena sebabnya cerai itu harus ada yang berzina. Dan kalau sudah bercerai, ada yang kawin lagi perempuan ini, dia berzina selamanya. Itu loh. Gimana Pak Sasuke? Ini data loh kita baca. Begitu juga sebaliknya, begitu juga suaminya gitu. Kalau kawin lagi gitu, ya cerai-cerai. Tapi kalau mereka sama-sama kawin ya sama-sama disebut zina karena awalnya kan sudah dipersatukan. Gitu maksudnya. Ya itu dia, artinya apa? Jadi saya nggak usah menyebutkan namanya, banyak artis kok Kristen bercerai kawin lagi. Jadi menurut Anda ini pasti ada yang berzina dong. Karena apa? Ya, kalau dia membaca Bible dengan baik, izin dulu ya. Kalau ini Kristen membaca Bible yang baik, membaca datanya, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kan. Tapi boleh bercerai, memberikan surat cerai apabila ada yang melanggar, yaitu berzina. Dan kalau sudah bercerai dia menikah lagi, dia berzina selamanya. Ngeri sedap nggak tuh aturan di Bible, bro? Itulah aturan bang. Sekarang tergantung kita manusia taat atau enggak, itu aja. Jadi kalau untuk abang Pak Sasuke, memang kalau dari kekristenan sendiri gitu ya, sebenarnya tidak ada aturan. Aturan itu ditetapkan berdasarkan apa yang tertulis di Bible. Udah roh, jangan diulang-ulang. Aturannya udah jelas, resikonya udah jelas. Udah ya. Sasuke paham maksudnya Sasuke sebelum ke Ustaz Alif? Ya. Dan satu lagi sebenarnya itu tentang masih dalam ini. Misalnya yang hamil di luar nikah ini. Nah, mereka itu mau nikah, tapi itu tidak dinikahkan gereja lagi. Hanya surat keterangan itu pun harus ada waktu lama, ditunggu selama ada yang 2 tahun, diberi hukuman berapa 1 tahun lah. Nah, yang itu malah ada yang kejadian di kampung saya. Diberlakukanlah seperti itu. Karena mereka tersakiti, hatinya kecewa, malah istrinya ini masuk Islam. Itulah risiko yang sudah terjadi ya. Dan saya ini masih mempertanyakan hal itu. Saya masih Kristen tapi masih bingung saya tentang kenapa itu sementara ada menginjil supaya orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kenapa yang sudah ada di dalam Kristennya sendiri disakiti hatinya atau dibelah? Aduh. Itu yang menurut saya bertentangan. Ya udah cukup, udah paham. Silakan Ustaz Ali. Kayaknya sepertinya harus dijelasin nih hukum nikah dan syarat-syaratnya Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya, saya rasa kalau di dalam Islam itu kan sudah sangat jelas ya, aturan-aturan di dalam Islam itu berkaitan dengan pernikahan, membina rumah tangga dan sebagainya, itu aturannya jelas. Pernikahan yang sah gitu. Bahkan yang namanya perceraian itu kan dikatakan abghadul halal indallah at-thalaq. Sesuatu yang boleh, yang halal tapi dibenci oleh Allah, yaitu perceraian. Kenapa Tuhan itu membolehkan tapi Tuhan membenci? Karena Tuhan juga tahu bahwa ada kasus-kasus dalam manusia memang poinnya harus bercerai gitu. Nah, berkaitan dengan pernikahan-pernikahan yang ada di dalam Islam, poligami itu adalah sebuah solusi. Kan poinnya itu dulu ya. Untuk seorang laki-laki yang memiliki kasus tertentu. Justru hal seperti ini adalah menghindari yang namanya perzinahan dan pertanggungjawaban seorang suami terhadap wanita. Karena hak-haknya itu akan diberikan sepenuhnya sebagaimana juga istri yang pertama gitu. Nah, ini kalau di dalam Islam solusinya. Justru makanya perintahnya di situ harus adil, harus seimbang, harus juga jangan sampai yang satu ditelantarkan dan sebagainya. Intinya di dalam Islam itu adalah sebuah solusi karena poligami bukan ajaran yang dikenalkan oleh Islam. Justru Islam itu hadir membatasi praktek poligami yang sudah beredar di masyarakat pada umumnya itu, di mana orang-orang terdahulu seenaknya sebebasnya menikahi, menceraikan segitu banyaknya istri. Nah, Islam mengatur, merapihkan terjadinya dalam hal yang namanya pernikahan. Jadi Islam itu merapihkan, ya, merapihkan konsep pernikahan. Makanya ada penekanan, ya, ketika engkau tidak bisa dan tidak sanggup untuk berlaku adil memenuhi syarat bagaimana dalam pernikahan, cukup satu aja gitu. Jangan ngarep kau punya istri dua dan sebagainya tetapi tidak ada kemampuan dan kemapanan gitu. Itu di dalam Islam. Kalau kita membaca sih sebenarnya ya, pengajaran para nabi-nabi terdahulu, kalau kita misal baca di perjanjian lama, sebenarnya ada aturan di dalam poligami itu ada gitu loh. Aturannya seperti apa, bagaimana harus keadilannya itu ada. Cuma di kekristenan ini memang yang cukup yang aneh sebenarnya. Tapi yang dalam aturan kemanusiaan dalam pernikahan ditiadakan, ini dalam doktrin kekristenan ya, yang sudah diajarkan sebelumnya oleh para nabi terdahulu, tetapi justru malah konsep pengajaran imannya Tuhannya yang ditambah. Kalau perjanjian lama Tuhannya tetap satu, ada aturan berpoligami, ada di Ulangan 21 nomor 15 sampai sekian, banyak kok di situ, di Keluaran juga ada. Nah, itu Tuhannya tetap satu. Manusia hidupnya diatur. Mau istri satu atau dua diatur. Karena Tuhan Maha tahu gitu. Tapi kalau di perjanjian baru konsep imannya Kristen itu kebalik. Manusianya tidak boleh berpoligami, tetapi Tuhannya malah ditambah. Tuhannya berarti yang dipoligami. Tapi itulah, kembali silahkan ya. Kita hanya diskusi aja, Bang Andi. Kalau di Islam itu jelas, bro. Di Islam itu jelas gitu. Sasuke, justru di Anda itu ya hukum nikah ya nggak ada, seremoni di gereja juga ciptaan pendeta. Pertama, yang tokoh yang ada di Bible Anda itu Yesus gitu ya. Yesus itu nggak pernah ngajarin kayak gitu, karena Yesus itu nggak sempat mengajarkan itu, karena dia hanya mengajar 3,5 tahun. Hanya Nabi Muhammad SAW melengkapi ini semua. Itu kira-kira Sasuke. Jadi Anda meminta jawaban itu lengkap di Islam. Kalau di Bible Anda itu mohon maaf, kami belum pernah mendapatkannya, kecuali diskresi bapak-bapak gereja bagaimana sebagaimana kasus yang Anda bawa tadi itu. Tidak ada solusi yang pernah diberikan oleh Yesus, apalagi contoh. Kira-kira gitu. Iya sih, sempat saya juga mendengar itu ya, memang agama Islam memang pelengkap, sempat saya dengar itu, tapi saya hanya mendengar, tapi secara dijelaskan di sini saya merasa titik terangnya mulai terlihat sih, tapi saya masih terus mendalami, mempelajari. Nah, itu selama ini yang saya harus tahu gitu, karena saya daripada saya hanya beragama KTP, tidak betul-betul mendalami, itu yang saya memang harus menghindari itu. Terima kasih pemahamannya. Kalau Pak Sasuke sendiri udah punya istri, Bang?
Sudah. Dan sekarang kami sudah tinggal di perantauan, Mak. Karena kami malu tidak diterima lagi sebagai Kristen di kampung saya sendiri. Dulu Anda kawin itu di gereja ya Bang? Betul, betul. Nah seremoni itu kira-kira gereja ini dia dapat ilmu dari mana mempersatukan Anda gitu loh. Kan Yesus nggak pernah ngajarin. Nah, kan perlu juga Anda pertanyakan tuh. Seremoni ya. Aku kalau soal tentang itu Pak, saya nggak terlalu. Masalahnya ini ya belum terlalu paham tentang itu. Intinya saya mempertanyakan hal itu yang dua itu aja, yang sudah menikah dan yang hamil di luar nikah. Ya kalau di Islam udah dijelaskan jelas semua ada solusi, semua ada caranya. Kalau di Anda itu nggak bisa, mau nemu di mana? Apalagi sudah mengalami kecelakaan. Ya itu di Kristen solusinya apa? Kok di Islam jelas, selesaiin dulu, ya dibersihin dulu, terus kemudian kalau mau ya baru nikah kembali. Nggak boleh orang menikah dalam keadaan seperti itu. Berbeda dengan di Bible Anda, Pak Yusuf dengan Bunda Maria dalam mengandung hamil itu dinikahi oleh Pak Yusuf. Kan kisahnya juga ada. Jangan tiru itulah. Itu ya Pak ya. Jadi memang harus banyak baca Bible itu Bang. Tapi begini, saya tambah sedikit Bang Sasuke. Ya, di Kristen boleh bercerai. Boleh bercerai. Itu dengan cara apa? Zina. Boleh dia berpisah. Udah tadi saya jelaskan itu Bunda. Ya, beda paham. Jadi begini ya, kalau tanpa perzinahan tidak boleh bercerai. Jadi sekalipun namanya juga rumah tangga Pak ya, kadang kita menginginkan semua berjalan dengan bagus, sangat indah, tanpa kerikil-kerikil. Tapi apa ya, kita ini sebagai manusia normal terjadi sesuatu kan, akhirnya karena sudah tidak ada kecocokan bisa aja kita menggugat ya, misalnya nih perempuan kalau di Islam ya. Tapi di Kristen nggak boleh, harus dengan alasan tuh boleh minta cerai itu kalau di kedapatan berzina. Kalaupun berpisah di Kristen, misalnya ada yang janda, ada duda kan, nggak boleh kalian nikah, nggak boleh kawin tuh, aturannya nggak boleh. Harus menunggu salah satunya mati. Betul. Ini kan berat, harus berat ini Pak aturannya. Nggak boleh kalian menikah yang status janda, status duda, nggak boleh kalian kawin lagi. Harus salah satunya mati. Nah, ya kuat-kuatan doa siapa yang cepat meninggal ya kan. Berarti apa semacam mohon maaf ya Pak, kasarnya itu ya. Berarti gini loh, ini sebuah pengekangan hak asasi manusia kan. Namanya masih normal dua-duanya kan, masih ada nafsu. Kok dikekang begitu? Itu artinya di Kristenan ini Tuhan tidak membuat suatu aturan yang adil gitu, yang tidak menyusahkan manusia. Aku pernah diskusi loh sama Katolik loh. Jadi kalau kalian masih ada nafsu begini-begini sementara kalian belum ada yang meninggal kan, sampai tua renta masih pada hidup, bagaimana dong? Nggak bisa. Kalau kalian yang sudah cerai ini masih hidup dua-duanya dan larangannya tidak boleh kawin ya. Kalau ada salah satunya kawin itu dianggap berzina. Ya, berzina Bang. Itu parahnya aturan di Kristen ya. Betul. Itulah Bang. Tapi kalau Islam Masya Allah ya, Masya Allah lengkap aturannya Bang. Silakan. Oke, ke Ustaz Alif lagi Ustaz. Sepertinya yang di sebelah ini kok yang dirugikan perempuan, nggak ada haknya sama sekali Ustaz. Bagaimana di Islam itu? Misalnya kalau di sebelah itu mau dia digebukin, mau suaminya pemabok, mau dia nganggur, nggak boleh memberi rezeki lahir batin gitu Ustaz. Bentar dulu ya ke Ustaz Alif dulu. Nah ini kalau di Islam gimana Ustaz? Apakah emansipasi atau hak asasi wanita itu sangat dijunjung tinggi Ustaz kalau di Islam? Haknya ada Ustaz. Kalau di Kristen kan saya lihat haknya nggak ada. Gitu kira-kira Ustaz, silakan. Ustaz Alif. Kalau di Islam itu bro, hak wanita itu sangat dilindungi. Apabila 3 bulan berturut-turut tidak berilah nafkah batin, penyebab KDRT misalnya suaminya sudah di luar batas
toleran ya bisa perempuan mengajukan cerai. Kalau di Kristen nggak boleh. Mau digebuk kek, mau diapa kek, nggak bisa perempuan. Jalan keluarnya adalah zina, supaya ada jalan keluarnya untuk cerai. Itu perbedaannya bro. Silakan. Ada lagi topik yang lain, monggo. Itulah menurut saya yang saya dapatkan di level ini sangat bermanfaat bagi aku. Sangat berterima kasih ya, dan semoga saya terus mendapatkan petunjuk-petunjuk baru lagi supaya saya lebih paham lagi. Saya sebenarnya hanya jemaat biasa sih, tidak seperti ahli-ahli akademis dan teologi itu. Saya sebatas hanya jemaat biasa. Jadi mohon maaf ya buat teman-teman kalau kurang pas atau kurang sempurna pertanyaan saya ini. Kalau jemaat biasa bang, mending belajar dulu siapa sih sebenarnya Tuhan pencipta alam semesta itu aja dulu belajar bang. Jangan sampai kita hidup ini salah Tuhan, salah sembah Tuhan dan cara menyembahnya gitu. Itu dulu bang, di situ basicnya. Yes bang. Ya, jangan sampai Anda menyembah manusia loh. Hidup ini cuma sekali bang. Apa ini aku sembah manusia kalau kami sama-sama manusia? Ya Yesus kan manusia bang. Sampai sekarang dia masih manusia. Oh, yeah. Di Bible tertulis anak manusia sampai saat ini duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dia masih anak manusia bang. Anda masih yakin Yesus itu Tuhan Anda sembah gitu? Kalau secara pemahaman saya sih Pak, karena masih belum tahu ya tentang itu masih ya. Karena kalau soal tapi yang menjadi pertanyaan saya yang tadi itu hanya itu saja. Kalau sampai topik ke sana belum saya ini connect ya. Nah, saya belum saya pelajari sih. Itu dulu yang Anda pelajari bang, itu basicnya. Anda masih rajin ke gereja bang? Kadang-kadang juga absen. Anda percaya Yesus itu Tuhan? Ya karena diajarkan di agama saya mah percaya sih. Tapi dia kan anak manusia bang. Nah itu karena katanya yang masih saya pelajari, saya pahami. Apa tadi? Dia manusia? Iya anak manusia, utusan Tuhan. Diutus dia ke bumi. Ada yang mengutus, yaitu Bapa di surga yang mengutus dia. Yang saya pahami karena Tuhan itu mau menyelamatkan manusia dengan cara dia sehingga dia turun ke bumi, menjelma jadi manusia. Dia datang sebagai firman yang ke tubuh Maria akhir untuk menyelamatkan manusia. Itu yang saya tahu. Datang ke muka bumi untuk menyelamatkan manusia, justru dia sendiri yang nggak selamat, dibunuh di tiang salib bang. Gimana itu? Kacau kan? Itu yang saya tahu Pak. Kalau dia dibunuh memang itu sudah adalah Pak, soalnya saya nggak terlalu pokoknya soalnya itu sudah ada di Alkitab kalau Tuhan itu memang anak manusia itu harus mati. Kalau Tuhan itu kan maha kuasa bang, kalau menyelamatkan manusia tinggal dia memerintah. Ngapain dia turun-turun capek ke dunia, malah dia dipersekusi, diludahi, ditangkap. Nggak layak itu bang, tapi nggak apa-apa lah ya, belajar terus ya bang ya. Iya, itulah. Kalau yang diajarkan di agama kami itu yang saya sedikit tahu. Karena nggak tahu lah kalau pemahaman yang lain atau bagaimana yang harusnya ya, itu sedikit yang saya tahu aja. Ayo Mbak Juma bangun, Ustaz Alip. Silakan, Ustaz. Pada kemana ini? Itu aja sih bang ya. Ya. Oh, kita ini kan gini loh ya.
kita ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita ini manusia diciptakan. Kita diberi akal. Gitu ya. Kita diberi kebebasan hawa nafsu kita ini ada. Beda dengan binatang, diberi akal dia. Iya. Kita manusia diberi akal. Akal inilah yang memfilter. Bagaimana cara akal ini berfilter? Ya tentu ada kitab suci. Ada SOP yang diturunkan ke muka bumi untuk memfilter ini manusia ini di muka bumi ini. Ada aturan, ada larangan gitu loh. Nah itu juga kitab ada nabi yang mengajarkan dulu. Ini loh gitu loh. Paham, di situ ada perintah, ada larangan. Ya kita ikuti itu. Nah, sekarang ini kan manusia mau bebas. Kagak ngapain gitu loh. Terserah gua. Nah, masing-masing kan orang bertanggung jawab. Makanya agama Islam itu bang tidak memaksa orang, hanya memberikan edukasi gitu. Ya kalau misalnya nggak mau dengerin ya nggak masalah. Gitu sih bang. Jadi Islam itu agama memberitahu, bahasa Islamnya dakwah, himbauan, edukasi. Gitu. Terserah mau terima apa enggak. Gitu bang. Menurut saya kalau selagi itu ilmu yang baik, menurut saya itu sangat berterima kasih jika ada wadah-wadah seperti ini, karena itu memang untuk kehidupan saya sangat bermanfaat buat aku. Ilmu itu penting, apalagi soal agama ya, kita butuh supaya tidak bingung gitu, supaya benar-benar tahu, bukan hanya sok tahu atau hanya formalitas. Menurut saya harus benar-benar didalami dan benar-benar dipahami. Oke. Silakan Bunda Rama, ada yang baru masuk, host. Direspon dulu yang baru masuk. Ya, maaf, saya juga baru on lagi nih, habis ngerjain itu buat besok. Jason, selamat malam. Kristen. Katolik Bunda. Ya, bentar ya. Ya. Mungkin Gurunda udah monitor. Gurunda, assalamualaikum. Gurunda. Ustaz Alif udah monitor itu, Ustaz Alif. Oh, Ustaz Alif udah monitor. Ya, silakan. Aku tadi izin ke belakang ya, tapi poinnya ini sudah ditutup ya. Aku mungkin sedikit saja. Poinnya adalah ketika pembahasan yang barusan, sebelum nanti ke yang lain pembahasannya. Begini Bang Sasuke, di dalam Islam itu pemahamannya adalah pertama, ketika Allah memberikan menghendaki hidayah kepada orang tersebut, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ketika membahas tentang pernikahan dan sebagainya semua itu ya. Jadi ingat ya, poin intinya adalah ketika Anda memahami, oh di Islam itu ajarannya begini, ini menarik, ini masuk akal. Nah, dalam hal tertarik dengan ajaran Islam, karena dari satu konsep pernikahan, Anda itu masuk bukan karena ingin nyaman dalam hanya pernikahannya. Karena Anda punya keinginan tertentu, bukan gitu. Tetapi terimalah Islam itu semua gitu. Ketika kita bahas nih tentang aturan dalam berumah tangga. Oke lah, sebab turunnya hidayah, petunjuk orang itu misal, saya masuk Islam lah karena di sini logis aturan pernikahannya. Nah, tapi titik poinnya jangan karena pernikahannya gitu loh. Tapi ikuti semua aturan yang ada di dalam syariat Islam. Jangan sampai karena ingin dalam hal pernikahan saja Anda jalankan, tapi masalah ibadahnya ditinggalkan, sholatnya tidak mau, puasa tidak mau, atau ibadah-ibadah yang lain tidak mau. Itu nggak bisa, motifnya berbeda gitu, nggak masuk namanya. Jadi boleh saja orang tertarik terhadap pengajaran Islam, mendapat petunjuk dari berbagai macam sisi ajaran Islam, tapi ketika dia tertarik itu, ketika dia masuk, maka perintahnya itu keseluruhan. Semua harus dijalankan. Jangan pingin ngambil yang enaknya. Itulah yang ada dalam Islam. Perintahnya, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah di dalam Islam itu secara kafah. Artinya apa? Ya semua syariat aturannya dijalankan. Di antaranya nanti ada bab pernikahan. Pernikahan juga ketat dan berat. Ada perintah ibadah, sholat dan sebagainya. Itu dijalankan. Biarkan saja, Islam itu kan terbuka berkaitan dengan syariat apa dan bisa dibandingkan, silakan dengan keyakinan yang lain. Itu silakan. Oh, di Islam itu yang logis. Saya tertarik lah karena apa? Karena di Islam itu pernikahannya demikian. Jangan hanya pernikahannya yang diambil, karena Islam tidak boleh diambil sesuai selera, tapi semua begitu. Silakan.
Itu dari saya penutupnya dari pembahasan yang tadi. Monggo. Silakan Kak Jasen, siapa ini? Mbak Jason, silakan. Mbak. Ya, selamat pagi Bunda Rahma, Bang Handi, juga Ustadz Alif. Selama ini saya mengikuti komal-komal ini ya, komal Islam ya, dan saya merasa tertarik ya karena saya Katolik ya. Selama ini saya pertanyaan saya selama masih kecil sampai detik ini, kenapa Tuhan itu bisa mati dan saya hanya dikasih tahu ya hanya diimani aja, dan itu katanya dibuat penebusan dosa. Itu dalam benak saya tidak masuk akal gitu loh. Apakah benarkah sebagai penebus dosa ataupun diimani aja? Itu pertanyaan saya selama ini Bunda, Bang Handi dan Ustadz Alif. Sebelum dijawab Ustadz Alif, jawaban pendeta apa Bu? Hanya dengan diimani aja dan juga itu untuk penebusan dosa. Oke, baik. Ustadz Alif silakan. Ya, sejauh ini memang begitulah kan pengajaran di dalam kekristenan. Ya, karena itu bukan dari ajaran Yesus itu sendiri. Kalau kita pahami kan gitu. Pertama, contoh misal gini, kan seringkali kan Kristen itu cukup dalilnya dari pribadi lain atau oknum lain yang menjual Yesus. Yesus itu momen yang diyakini sebagai disalibkan lalu dimanfaatkan. Contoh nih, satu dalil yang sering jadi andalan di dalam kekristenan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini kan sebuah doktrin yang diajarkan di dalam kegerejaan, di dalam gereja. Yang penting percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus disalib lalu dibangkitkan, kamu selamat, kamu masuk surga. Nah itu kan tertulis di kitab Anda memang di Roma 10 nomor 9. Pertanyaannya ini ajaran siapa? Kalau kita lihat, oh ini kitab Roma. Roma ini siapa yang buat? Pak Paulus. Oke, baiklah, itu pengajaran di kekristenan yang diimani sebagai Paulus itu adalah Rasul. Pertanyaannya adalah apakah ini selaras dan sejalan dengan ajaran Yesus? Ketika kita bertanya kepada Yesus, bagaimana berkaitan pengajaran dan keselamatan? Ternyata pengajaran Yesus itu nggak begitu. Bahkan ketika dia memulai pekerjaannya setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, dia mulai mengajar. Apa yang dia katakan? Dia mulai mengajarkan Injil Allah di situ. Markus 1 nomor 14. Apa yang dia sampaikan? Bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Dia mengajarkan bertobat, kembali kepada ajaran Tuhan, kepada ajaran para nabi. Makanya dia katakan di Matius 5 nomor 17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dia katakan demikian loh, menggenapinya. Bahkan di dalam kitab Anda sendiri, kalau dilihat di Matius 5 dari 17 sampai akhir pasal itu jelas penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Dan memang berat, tapi itu tidak dijalankan oleh Kristen. Ini mohon maaf nih. Karena apa? Karena Kristen sudah punya dalilnya sendiri di luar ajaran Yesus. Contoh Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lagi-lagi ajaran Yesus dibantah oleh oknum lain yang menjual atau mengatasnamakan Yesus. Padahal Yesus sendiri pengajarannya sangat berat. Kalau Anda baca, bahkan jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, berarti hidup dalam keagamaan itu menurut pengajaran Yesus harus lebih hebat, harus lebih baik dari pengajaran orang-orang ahli Taurat. Harus lebih hebat pengajarannya. Bukan semuanya ditiadakan. Makanya Kristen lebih mengambil kepada satu oknum lain di mana dia mengajarkan menjual